Sejak memenangkan Squid Game terakhir kali, Gi-hun bersiap untuk naik pesawat ke luar negeri untuk menikmati hidup tanpa kekhawatiran lagi. Namun, karena panggilan telepon dari seseorang yang menguntitnya, dia memutuskan untuk tidak meninggalkan Korea Selatan lagi, lalu naik taksi langsung ke Seoul untuk melarikan diri dari pengawasan para pengelola Squid Game menuju sebuah minimarket. Gi-hun membeli pisau cutter, lalu melepas semua pakaiannya dan mulai meraba-raba posisi pelacak di tubuhnya. Dia mulai menggunakan pisau untuk memotong pelacak itu, bertekad untuk kembali mencari orang yang menciptakan Squid Game. Sementara itu, di rumah sakit, Junho akhirnya sadar setelah ditembak oleh kakaknya dan jatuh ke laut. Hanya 2 tahun kemudian dia dapat pulih dan kembali menjadi polisi lalu lintas di daerah setempat. Tetapi karena dia sedikit tampan, pacar dari orang yang baru saja dia tilang terus-menerus mengganggunya, meminta kontaknya untuk merayu. Junho tidak sedikit pun tertarik pada kedua orang ini. Biarkan mereka saling marah, baru pindah ke sini sudah dipanggil bajingan polisi, Kapten sambil memarahi Junho juga mengajaknya makan. Tapi intinya adalah untuk berbicara tentang kasus yang pernah dilaporkan Junho, polisi benar-benar tidak dapat menemukan pulau misterius yang dia sebutkan sebelumnya. Permainan pembunuhan ini kamu lihat tapi setidaknya harus ada bukti baru bisa. Satu-satunya yang polisi ketahui saat ini adalah luka tembak di bahu Junho. Hanya itu saja sudah cukup baginya untuk menemukan pulau tempat permainan pembunuhan itu diselenggarakan. Malam harinya di penginapan Gi-hun, dia mendengar dari kamera seolah-olah ada seseorang yang muncul di luar pintu. Tapi ketika dia melihat keluar, dia langsung menerima undangan melalui celah di pintunya. Saat membuka pintu, ternyata itu adalah salah satu staf Squid Game. Dia bertanya apakah Gi-hun sedang mencari dua kepala ini? Tiba-tiba Gi-hun terbangun. Ternyata itu hanya mimpi buruk yang sedang dialaminya. Di luar saat ini hanyalah nama rentenir yang pernah meminjamkan uang kepada Gi-hun. Dia membawakan Gi-hun sedikit makanan karena khawatir Gi-hun terlalu lelah mencari perekrut Squid Game. Saat ini rentenir mengumumkan bahwa mereka terus bergantian shift tetapi belum dapat menemukan perekrut itu. Gi-hun meminta rentenirnya untuk terus memperluas pencarian ke semua stasiun kereta api di daerah tersebut. Tetapi hal ini akan cukup mahal bagi rentenir untuk menyewa orang. Mahal bagi siapa saja kecuali Gi-hun. Dia mengeluarkan sebuah koper penuh uang. Pada hari ini, 3 tahun lalu Gi-hun telah menerima undangan pada hari yang sama. Oleh karena itu, dia memaksa rentenirnya untuk menemukan perekrut pemain itu dengan segala cara. Jika berhasil, akan ada 1 miliar won. Rentenir itu sangat antusias. Dia membawa kantong uang ke mobilnya dan memberitahu anak buahnya. Mulai sekarang, mereka semua harus mencari lebih banyak orang. Memperluas area pencarian perekrut Squid Game seperti yang dikatakan Gi-hun. Anak buahnya masih meragukan kelayakannya. Belum tentu bisa menemukan orang seperti yang dikatakan Gi-hun. Tapi ketika mereka mendengar bos mereka berkata siapapun yang menemukan orang itu, dia akan memberikan 500 juta langsung kepada anak buah itu. Mendengar uang, tidak ada yang bisa duduk diam. Sementara itu polisi Junho di sini. Setiap hari dia datang menemui Kapten Park untuk meminta tumpangan dan mencari pulau tempat diselenggarakannya Squid Game itu. Dulu Junho juga diselamatkan oleh Kapten Park. Karena itulah dia percaya dan selalu meminta Kapten Park untuk menemaninya mencari pulau itu. Sementara itu, rentenir Gi-hun. Dia mulai mengumpulkan anak buahnya di markasnya. Meniru penampilan perekrut Squid Game. Seorang pria berwajah cerah, mengenakan setelan jas mewah dan membawa tas kecil. Dia sering muncul di stasiun-stasiun, mencari orang untuk bermain daki dengannya dan kemudian memberi mereka kartu nama. Siapapun di sini yang bisa menemukan orang ini, segera hubungi nomor telepon yang diberikan bos. Orang itu pasti akan mendapatkan 500 juta won di tangannya. Mendengar akan mendapatkan 500 juta won, anak buah itu bergegas meninggalkan kantor dan langsung naik mobil untuk mencari orang. Maka, anak buah itu mulai menyebar kemana-mana untuk mencari dari satu stasiun ke stasiun lain. Tidak ada yang terlewatkan. Sementara itu, polisi Junho dan Kapten Park juga tidak diam dan ikut mencari pulau misterius itu. Suatu hari, ada 2 orang di sebuah stasiun yang mengeluh bahwa hal ini sulit dilakukan. Belum lagi, setiap makanan yang didapat lebih sedikit daripada pekerja. Saat sedang putus asa, kedua anak buah ini mendengar suara tamparan dan permainan dakji dari seberang. Kedua anak buah ini dengan cepat mengambil gambar dan menelepon Gi-hun. Memintanya untuk segera datang ke stasiun secepat mungkin. Sementara itu, perekrut pemain melanjutkan perjalanannya. Dia pergi ke minimarket untuk membeli beberapa lusin kue dan 100 tiket gosok berhadiah. Kedua anak buah itu terus membuntuti perekrut sampai ke Taman Tapgo. Mereka memberitahu Gi-hun alamatnya agar dia bisa cepat sampai di sana.
ketika dia melihat orang yang ingin dia temui. Di satu sisi ada tiket gosok berhadiah. Dan tentu saja orang-orang ini hanya boleh memilih satu dari dua hal itu. Sebagai pengemis yang rakus dan malas, mereka hanya berharap pada keberuntungan. Pengemis pertama pasti memilih tiket lotre dan hasilnya nihil. Dia mulai menyesal dan ingin meminta kue, tapi tidak ada kesempatan lagi. Dia mulai berjalan terus dan melakukan hal yang sama dengan pengemis lainnya. Setiap pengemis hanya memilih tiket lotre dan kemudian menyesal. Tidak ada satupun yang menang. Setelah berjalan mengelilingi taman, kedua anak buah itu melihat apa yang akan dilakukan orang ini, lalu dia mulai menuangkan semua kue yang telah dibelinya. Dengan gila-gilaan dia menginjak-injak pilihan yang dilewatkan oleh para pengemis yang kecanduan. Seseorang maju bertanya mengapa dia menginjak-injak makanan seperti itu. Dia kemudian berkata, "Kalian sudah punya kesempatan dan sudah memilih. Bukan saya yang membuang roti-roti ini, tapi kalian." Setelah mengatakan itu, dia menginjak-injak lebih keras. Seolah-olah menginjak-injak harga diri orang-orang dari kelas bawah masyarakat. Hal ini membuatnya merasa sangat senang. Sementara itu, Gi-hun karena melebihi batas kecepatan di jalanan, dia dihentikan polisi untuk diperiksa surat-suratnya. Kebetulan saat itu Junho sedang berpatroli. Junho berpesan kepada rekan kerjanya untuk bersikap lembut dan profesional. Tapi ketika mengetuk pintu mobil Gi-hun, karena dia sedang terburu-buru, dia mengeluarkan semua surat-suratnya, hanya untuk segera menyusul perekrut anggota sebelum dia kabur. Kedua anak buah itu setelah naik taksi segera menelepon Gi-hun melaporkan bahwa perekrut sudah bergerak. Setelah selesai diperiksa, Gi-hun langsung melesat pergi. Junho bertanya-tanya apakah rekannya sudah melakukan sesuai prosedur. Melihat informasi yang diperiksa oleh rekan mudanya, orang ini sama sekali tidak memiliki catatan kriminal. Tapi nama Gi-hun membuat Junho merasa seperti pernah mendengarnya di suatu tempat. Kedua anak buah itu mengejar perekrut ke sebuah gang. Si bos takut jika mereka terus menunggu Gi-hun sampai di sana, perekrut akan pergi. Anak buah itu terus khawatir tentang pria ini. Kedua orang itu mulai mengejar perekrut itu. Namun, ketika sampai di ujung gang, kedua anak buah itu langsung disergap oleh perekrut. Dalam pertarungan hidup dan mati, meskipun sendirian, dia sangat mengalahkan kedua preman ini. Sampai Gi-hun datang, semua kontak dengan kedua anak buah itu telah hilang. Hanya tersisa pisau di tanah, tetapi dia tidak tahu bahwa perekrut telah mengamati semuanya dari atas kepalanya. Setelah kembali kedua premannya mengikutinya, perekrut memulai permainan untuk menghukum kedua orang ini karena mengikutinya sepanjang jalan. Permainan sederhana ini punya satu aturan, jika salah satu dari dua orang itu menang, dia harus menerima tembakan. Permainan ini idenya diambil oleh perekrut dari roulette Rusia. Probabilitas awal untuk setiap orang adalah 1/6, dan probabilitas hidup adalah 5/6. Tetapi karena tidak mengikuti aturan, anak buah itu juga ditembak satu kali sebagai demo. Permainan terus berlanjut dan kedua bos serta anak buah ini ditembak, tetapi untungnya tidak ada yang terluka. Untuk membuat permainan lebih menegangkan, dia membalik probabilitasnya. Sekarang probabilitas kematian adalah 5/6, sampai kedua orang itu tiba-tiba membuat pilihan yang tidak dapat ditarik kembali. Anak buah itu mengira dia akan mati karena mengeluarkan 2 palu tetapi tidak. Bos Gusuk memilih untuk tidak menarik kembali tangannya seperti yang diminta. Dia memutuskan untuk berkorban dan ditembak tepat di depan anak buahnya, Gusuk. Sementara itu di kantor polisi, Junho mencari informasi di internet dan teringat siapa pria bernama Gi-hun ini. Dia pernah bertemu dengannya sekali di rumah Gi-hun. Lalu dia mulai memeriksa surat-surat kendaraan, kemudian pergi ke tempat pendaftaran untuk menanyakan kepada petugas pendaftaran di mana mobil itu saat ini terdaftar dan digunakan. Menurut informasi pendaftaran di internet, mobil ini digunakan di sebuah perusahaan bernama DNG Capital. Maka pada malam badai hujan itu, Junho pergi ke area pendaftaran dengan nama itu, mulai membobol masuk dan mencari informasi terkait Gi-hun. Dia hanya melihat patung perekrut bersama dengan undangan ke Squid Game. Seorang anak buah tiba-tiba muncul membuat Junho terkejut. Dengan cepat bersembunyi di balik patung, dia juga tidak sengaja mendengar informasi bahwa Gi-hun sedang menyuruh orang mengejar perekrut Squid Game itu. Lalu anak buah itu sambil berbicara sambil memegang senjata tiba-tiba menyadari jendela kamar sedang terbuka. Untungnya dia hanya berpikir ada seseorang yang lupa menutup pintu di sini. Setelah anak buah itu pergi, Junho mencari tumpukan dokumen dan menemukan bahwa dia menjalankan sebuah motel bernama Pink. Sementara itu, Gi-hun baru saja kembali ke rumah. Dia melihat lampu motelnya sudah menyala. Ketika dia memasuki kamar, saat itulah Gi-hun berhadapan dengan perekrut. Dia cukup terkejut mengetahui Gi-hun menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk menemukannya.
Gi-hun kemudian meminta orang ini untuk mempertemukannya dengan kepala. Karena dia punya sesuatu yang perlu dibicarakan, perekrut tidak mendengarkan. Dia meminta Gi-hun untuk memberitahunya dan dia akan menyampaikan pesannya. Dengan nama seperti anjing pemburu, tidak mungkin Gi-hun mau menanggapi. Gi-hun tidak peduli seberapa setia posisinya sebagai anjing, dia hanya ingin dia membawa kepala ke sini. Perekrut mulai bercerita tentang masa mudanya ketika dia pernah memainkan banyak permainan. Dia telah membakar dan membuang banyak orang seperti Gi-hun ini. Hanya sampah masyarakat, dan kemudian sejak dia memegang pistol. Dengan begitu dia diakui oleh kepala, dia bercerita tentang suatu hari ketika dia bersiap untuk menembak seseorang yang telah dia menangkan permainannya. Itu adalah ayah dari perekrut yang kalah dan telah memohon padanya dengan sungguh-sungguh. Sejak saat itu dia mulai merasa senang setiap kali seseorang memohon padanya. Tapi kata-kata ini hanya membuat Gi-hun merasa orang ini seperti anjing yang setia kepada pencipta permainan itu saja. Gi-hun yakin bahwa orang ini tidak akan pernah tahu bagaimana dia keluar dari Squid Game itu. Mendengar itu, dia langsung menekan pelatuk tetapi di pistol hanya ada satu peluru. Dia kemudian mengundang Gi-hun untuk bermain permainan bernama roulette Rusia. Setiap orang memiliki satu giliran menembak, permainan berakhir ketika ada yang mati. Gi-hun, untuk membuktikan bahwa orang ini hanyalah anjing pemburu, tidak ragu-ragu untuk setuju, lalu kedua orang itu mulai menembak kepala mereka sendiri. Anjing pemburu ini senang sekaligus gila karena dia telah selamat dari 3 putaran, berpikir bahwa Gi-hun pasti akan mati di giliran berikutnya. Dia bertanya apakah kepala Gi-hun mulai pusing. Sekarang probabilitas Gi-hun untuk hidup hanya setengah. Dia berkata Gi-hun bisa memilih, mengabaikan aturan main yang bisa menembak kepala orang ini, tapi Gi-hun tidak mau. Tidak ingin menjadi orang rendahan seperti anjing pemburu ini, dia menembak kepalanya sendiri untuk membuktikan dan Gi-hun benar. Tembakan ini seperti menampar wajah perekrut, sekarang Gi-hun membalasnya. Kau juga bisa melanggar aturan dan mengakui dirimu hanyalah binatang di tangan orang lain, kepalamu pasti sudah mulai pusing, kan? Seekor binatang yang hanya tahu berlari dan merau mengikuti perintah tuannya, perekrut itu meskipun sangat kesal, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu, Junho di luar juga dengan cepat sampai di motel Gi-hun. Dia buru-buru naik ke lantai atas dan mencari ke seluruh kamar di sekitarnya, hanya menemukan preman yang terikat di tempat tidur. Junho bertanya di mana Gi-hun, dan preman itu ketakutan dan mengatakan dia ada di kamar 410. Saat Gi-hun sedang mengambil kartu nama, dia ditangkap dan dilumpuhkan oleh Junho. Saat Junho hendak menangkap Gi-hun, anak buah Gusuk memukulnya dengan tabung pemadam api hingga pingsan. Gi-hun juga penasaran siapa anak buah ini. Dia memperkenalkan dirinya sebagai orang yang disewa oleh Gi-hun. Dia juga orang yang sering memberikan informasi setiap hari di kereta bawah tanah sebagai bukti. Meskipun belum pernah bertemu Gi-hun, anak buah ini sangat mengaguminya. Dia berkata Gi-hun adalah orang yang luar biasa yang secara sukarela datang untuk melunasi semua hutangnya sekaligus. Bos yang menyewanya belum pernah bertemu orang seperti Gi-hun sebelumnya. Menggantikan perekrut yang tergeletak tak bernyawa di samping, Gusuk dengan marah mengutuknya sebagai bajingan. Dialah yang membunuh bosnya. Hanya karena salah mengeluarkan 2 palu sehingga bosnya meninggal, sementara Gi-hun juga mendapatkan kartu undangan. Tertera jelas alamat dan lokasi di klub HDH pada tengah malam 31 Oktober. Setelah mengikat Junho, Gi-hun juga menyadari bahwa pria di depannya ini pernah datang ke rumahnya sekali. Junho berkata sebenarnya mereka berdua sudah bertemu 2 kali. Suatu kali di asrama Squid Game, Junho bertanya apakah dia melihat seseorang bernama Hwang In-ho. Saat itulah Gi-hun melepaskan kewaspadaannya. Dia memberitahu Junho bahwa orang yang meninggal di luar itu adalah perekrut Squid Game. Orang yang bekerja untuk Oh Il-nam. Di tangan Gi-hun adalah undangan Squid Game. Tujuan akhir Gi-hun adalah untuk menghentikan permainan ini berlanjut. Junho meminta Gi-hun untuk membebaskannya. Dia akan berkontribusi dalam hal ini tetapi anak buah Gusuk di luar menyuruhnya untuk tidak mempercayai polisi. Namun, Gi-hun masih sedikit percaya pada Junho. Dia bahkan membawa serta anak buahnya ke tempat menyimpan uang yang dia menangkan dari Squid Game. Rentenir itu melihat uang dan matanya berbinar. Gi-hun menawarkan, jika kedua orang di sini bersedia membantu, dia akan memberi mereka hadiah berapapun yang mereka inginkan. Setelah itu, dia membawa mereka berdua ke gudang senjatanya. Dia meminta Gusuk untuk mencari orang-orang yang bisa terlibat dalam kasus ini. Uang tidak masalah. Junho ragu apakah senjata-senjata ini bisa digunakan. Gi-hun pun mengambil senapan AK-47. Dia menembak ke arah ruang latihan yang telah dibuatnya sebelumnya. Sekarang, tidak ada masalah, kan? Gi-hun menyarankan Junho untuk berhenti dari pekerjaannya yang sekarang.
Lebih baik datang ke sini dan berlatih setiap kali ada waktu. Di sebuah taman hiburan, Noen adalah seorang gadis yang bekerja paruh waktu di sana sebagai maskot. Seorang gadis kecil dengan topi stroberi tampaknya cukup menyayangi Noen. Ketika semua orang sedang istirahat makan siang, gadis kecil bertopi stroberi ini datang untuk memberikan lukisan kepada Noen sebagai ungkapan kasih sayangnya padanya. Melihat luka di tangan Noen, gadis kecil itu bertanya membuat Noen buru-buru menarik tangannya. Tetapi rekan kerjanya yang sedikit jelek melepas kepala babi, membuat gadis kecil Najun ketakutan dan menangis. Tepat pada saat ini ayah Najun berlari masuk dan memarahi. Ayah sudah bilang jangan berkeliaran. Noeun baru tahu dari mulut rekan kerjanya bahwa gadis kecil ini menderita leukemia dan membutuhkan transplantasi sumsum tulang agar bisa pulih. Setelah melihat adegan ini, dia kembali mendatangi perantara, tetapi perantara itu tidak ingin melihat Noeun. Dia selalu pergi bekerja hanya untuk datang ke sini dan memberikan uang kepada perantara, berharap dia dapat menemukan putrinya. Tapi bagaimana mungkin seorang anak berusia 1 tahun di Korea Utara bisa bertahan hidup di luar sana tanpa orang tua? Perantara menolak mengambil kasus ini, dan Noeun dengan sedih kembali ke mobilnya ketika seseorang datang mencarinya, memberinya undangan ke permainan gurita. Keesokan harinya saat melanjutkan pekerjaannya, Noen langsung minta cuti. Semua orang mengira dia meninggal, tapi tidak. Noen hanya diundang untuk bekerja di tempat yang lebih baik sehingga dia datang ke sini untuk mengajukan cuti. Pesta perpisahan tidak perlu diceritakan lagi, tetapi begitu dia meninggalkan kantor manajemen, sebuah ambulans dengan cepat membawa Najon ke dalam mobil. Ayah Najon yang seorang pelukis juga panik dan berlari mendekat. Karena memahami rasa sakit kehilangan anak, Noen mengunjungi Najon. Dia meninggalkan topi yang sering dipakai Najon di sana seolah-olah sedang berduka untuk putrinya. Sampai ayah Najon kembali, dia hanya melihat topi yang sering dipakai putrinya sudah ada di sana tanpa disadarinya. Agar Gihun dapat memberitahu rekan-rekannya di mana dia berada jika dia tertangkap, dia pergi mencari dokter gigi dan mencabut satu giginya, lalu memasang gigi palsu yang berisi pelacak. Anak buah Gusuk memberikan uang kepada dokter gigi, memberi isyarat agar dia merahasiakan hal ini. Setelah kembali ke markas, Gusuk dengan antusias memperkenalkan kepada bosnya orang-orang ini adalah mantan marinir veteran, dengan ketua tim bernama Kim. Gihun menyuruh semua orang untuk berhati-hati, lalu Junho menawarkan diri untuk ikut masuk ke klub itu. Tetapi karena Inspektur Hoang telah terlihat di pulau itu, Gihun menyarankan dia untuk tetap berada di luar mobil saja. Sementara itu, Noen di sisi ini tampak tergerak oleh anak kecil yang menderita leukemia. Dia memutuskan untuk menelepon penyelenggara dan mengatakan akan ikut Squid Game, tapi berbeda dari yang lain. Tugasnya adalah menjadi salah satu algojo pemain. Noen akan berkumpul di lokasi di mana 3 kontainer sudah menunggu di bawah jembatan. Sementara itu, Gihun dan anak buah yang disewanya juga sudah menunggu orang-orang Squid Game datang menjemput. Ketika mendekati tengah malam, dia mulai masuk ke dalam aula. DJ Tai Hoang memutar musik yang sangat keras. Tepat pada saat ini, orang-orang berbaju ungu juga masuk. Junho segera memberitahu semua orang. Setelah itu mengancam penjaga bahwa jika tidak diizinkan masuk, dia akan dilubangi. Sementara itu, Gihun didatangi seorang pria berbaju ungu. Dia menyuruhnya mengikutinya ke limusin putih untuk membawa uang yang dia hasilkan ke luar negeri dan hidup. Seharusnya naik penerbangan itu adalah pilihan terbaik bagi Gihun. Tapi dia sama sekali tidak ingin pergi begitu saja. Dia bertekad untuk bertemu dengan kepala ini untuk membicarakannya. Tujuan akhirnya tetap untuk mengakhiri permainan mematikan ini. Gihun meminta sopir untuk menghentikan mobil. Tapi kepala itu menyarankan dia untuk berhenti karena pistol ini tidak akan bisa melakukan apa-apa. Membuat Gihun berpikir sejenak dan memilih untuk bergabung dengan Squid Game. Sementara itu, anak buah yang mengejar Gihun di belakang juga dengan cepat kehilangan jejak setelah pilihan Gihun. Junho memberitahu semua orang bahwa mereka sekarang akan beralih ke rencana B. Rencana B Gihun adalah setelah Gihun tertangkap. Mereka semua akan berkumpul di kapal dan melacak alamat pada pelacak yang terpasang di gigi Gihun. Setelah naik kapal, pelacak Gihun juga mulai bergerak. Saat Gihun terbangun, dia hanya melihat dirinya terbaring di area asrama tempat Squid Game berlangsung. Dia sekali lagi muncul di permainan ini sebagai pemain ke-456. Orang-orang berbaju ungu juga telah muncul dan menyambut semua orang ke tempat diselenggarakannya 6 permainan yang berbeda. Cukup dengan melewati setiap permainan, semua orang bisa mendapatkan hadiah uang yang sesuai dengan jumlah orang yang tersisa. Di bawah mulai gaduh, bertanya mengapa orang-orang ini perlu menutupi wajah. Mereka yang berbaju ungu hanya tahu mengikuti perintah, tidak bisa mengungkapkan identitas diri.
Di bawah semakin menjadi-jadi, ada yang bilang banyak pekerjaan di rumah, ada yang bilang saya adalah bos investor terkenal, tidak mengerti. Menjalankan saluran YouTube bernama Milligram Choi, setelah menyeret pendaftar investasi mata uang kripto baru yang merugi lalu kabur. Lalu para pemain lain yang mengeluh juga semua dinaikkan ke papan peringkat. Tidak ada yang tidak berhutang lebih dari 1 miliar won. Yang tertinggi bisa mencapai 10 miliar won hutang. Saat ini pria yang berhutang 10 miliar itu baru angkat bicara. Tidak semua orang bisa meminjam 10 miliar seperti saya. Pembawa acara melanjutkan, tidak ada satupun yang hadir di sini yang tidak dalam keadaan berhutang. Semua adalah orang-orang yang berada di ambang jurang kehidupan. 1. Kembali hidup terus dikejar rentenir seperti sampah. Atau, tetap di sini dan ikut 6 permainan yang diberikan. Tentu saja hadiah uang akan dibagi rata dan meningkat seiring dengan jumlah pemain yang tersingkir. Untuk mengklasifikasikan siapa yang ingin berpartisipasi atau tidak berpartisipasi, semua orang mulai mengantre dan cukup memilih ya atau tidak. Namgil yang berbaju ungu bersama seorang pemain lain, ketika semua orang sedang mengantre untuk mendaftar, mencegat Myunggi. Dia bertanya apakah dia benar-benar pemilik saluran YouTube yang pernah memberikan saran tentang mata uang virtual? Karena dialah, pemain Namgil telah kehilangan banyak uang dari rekan setim yang baru dikenalnya di samping. Namgil memperingatkan Myunggi untuk bermain dengan baik sampai akhir, dia akan menuntut uangnya kembali nanti. Sementara itu, Junho meminta Kapten Park untuk mengemudikan perahu mengikuti posisi yang ditentukan pada pelacak di tubuh Gi-hun. Dia tidak lupa mengingatkan anak buah Gusuk untuk memberi sinyal persiapan naik ke darat. Sementara itu, semua orang di Squid Game masih belum tahu bahwa mereka akan menghadapi bahaya. Mereka dengan santai pergi ke depan kamera untuk menikmati kegembiraan karena tidak ada kamera atau ponsel untuk selfie. Semua orang mengejek satu sama lain kecuali Gi-hun. Karena dia adalah orang yang tahu betapa kejamnya kenyataan di sini. Saat sedang menuju tempat berkumpul, Gi-hun dikenali oleh seorang kenalan. Temannya, Dungbi, pernah mendengar kabar bahwa Gi-hun menghilang selama 3 tahun dan kini muncul di sini. Gi-hun juga tidak menceritakan masa lalunya kepada temannya. Dia hanya mengingatkan Dungbi untuk tetap di sisinya karena hanya dia yang tahu apa yang sedang terjadi di sana. Mereka tiba di tempat berkumpul permainan pertama. Pemain 230 tidak lupa memanfaatkan kesempatan ini untuk merayu seorang gadis. Di lautan manusia, dia menemukanmu. Kecantikanmu adalah bunga yang mekar di antara ilalang. Merah, oranye, kuning, hijau. Kau adalah Thanos yang legendaris. Melihat kepala dan jari Namgil, jelas dia tidak normal. Sementara itu, pasukan Gi-hun di sisi ini melacak sinyal dan hanya menemukan seorang pria yang sedang memancing. Gi-hun juga tidak menyadari apakah pelacak itu masih ada di giginya. Begitu dia melepasnya, pelacak itu seolah-olah sudah diambil sebelumnya. Pelacak itu dibuang ke tumpukan umpan pancing seorang nelayan di laut. Sekaranglah saatnya Gi-hun menyadari bahwa rencana untuk menemukan pulau misterius ini juga telah gagal. Gi-hun buru-buru berlari di depan semua orang. Dia menyuruh semua orang untuk berhati-hati karena permainan lampu merah lampu hijau ini sangat berbahaya. Semua orang mungkin akan mati tetapi tidak ada yang percaya kata-kata Gi-hun. Mereka berpikir bahwa dia hanya berbohong dalam permainan semudah ini. Namgil bahkan tidak lupa merayu gadis-gadis, mengatakan bahwa ayahnya juga ditampar, lelaki tua ini. Dia mengatakan bahwa ada alat penyadap di kepalanya. Semua orang mengira Gi-hun hanya ingin menipu mereka untuk mencuri hadiah uang. Jadi mereka mengabaikan peringatannya. Ketika sinyal berbunyi, para pemain mulai berlari. Sebelum boneka itu menoleh, Gi-hun memerintahkan semua orang untuk berhenti sesuai sinyal. Untuk pertama kalinya, semua orang masih aman, membuat semua orang berpikir permainan ini semudah memakan permen. Sampai ada lebah yang hinggap di leher gadis cantik yang dirayu Namgil. Namgil di samping terus merayu, pasti lebah itu mengira kau bunga, makanya dia hinggap di situ. Hal itu membuat teman nomor 196 langsung terkena peluru. Tragedi dimulai dari sini. Siapapun yang melihat adegan berdarah ini tidak bisa menahan rasa takut dan langsung melarikan diri. Dari sini, penembakan skala besar seolah-olah pembantaian massal juga terjadi pada mereka yang melarikan diri karena ketakutan. Hanya mereka yang berdiri diam seperti yang coba dikatakan Gi-hun yang dapat bertahan. Jadi, setelah tembakan pertama ini, tidak ada yang berani melangkah maju lagi. Namgil, karena membutuhkan sesuatu untuk memulihkan semangatnya, juga memanfaatkan kesempatan untuk meminum pil terlebih dahulu. Gi-hun berdiri di depan semua orang memperingatkan bahwa jika tidak ada yang mencapai garis akhir, saat waktu habis, semua orang juga akan ditembak, jadi semua harus mengikuti perintah. Orang yang lebih kecil berdiri di belakang orang yang lebih besar, berbaris seperti itu untuk melewati permainan pertama ini. Saat itulah semua orang percaya kata-kata Gi-hun, berbaris satu persatu agar perangkat gerak tidak mendeteksi mereka. Tiba-tiba pemain Namgil,
Karena telah mengonsumsi sesuatu, dia bermain sambil teler dan mendorong orang lain. Semua orang juga bergegas mencoba maju menuju garis akhir. Ada orang yang tertembak tetapi itu tidak membuat orang lain putus asa. Sampai seorang pemain nomor 444 tertembak dan dikejar sehingga tidak mati. Sebelum waktu habis, Gi-hun mencoba kembali ke sana bersama pemain transgender nomor 120 untuk menyelamatkannya. Beruntung berhasil mencapai garis akhir, tetapi hasilnya tetap langsung dieliminasi oleh No-en di satu sisi. Sementara di pihak polisi Junho, mereka semua sekarang tidak tahu apakah ada mata-mata di tim mereka. Mereka hanya tahu untuk kembali ke pelabuhan karena malam ini ada badai. Gusuk Sisi kesal. Tidak tahu apakah ada orang yang mabuk dan mengungkapkan informasi sembarangan. Kembali ke asrama. Permainan pertama telah berlalu membuat semua orang merasa penyelenggara baru mengumumkan bahwa mereka tidak berniat membunuh orang. Mereka hanya memberikan kesempatan. Gi-hun kemudian maju. Dia mengatakan tentang pasal 300 peraturan permainan. Jika mayoritas setuju untuk menghentikan permainan, semua orang akan dibebaskan. Orang-orang berpakaian ungu mengkonfirmasi hal ini membuat semua orang senang dan sangat bersemangat, mengira mereka akan segera pulang. Uang mulai mengalir ke babi di atas kepala semua orang. Penyebar informasi mengatakan bahwa 9,1 miliar won akan dibagi rata untuk 365 orang yang tersisa. Dari sini, tragedi baru mulai berlanjut. Sebagian besar orang berpikir bahwa mereka menerima bahaya tetapi hanya menerima sedikit uang, tidak cukup untuk membayar utang. Mendengar angka tersebut, jika menjadi satu-satunya pemain yang bertahan, akan menerima 45,6 miliar won. Atau hanya dengan bermain lebih tinggi, akan menerima lebih banyak uang. Pemikiran semua orang mulai bergeser ke arah uang daripada ketakutan. Pemungutan suara mulai berlangsung. Mereka yang takut dan ingin menghentikan permainan akan menekan tolak. Sementara mereka yang serakah akan uang akan memilih untuk melanjutkan permainan berbahaya ini. Tadi ada beberapa orang yang masih takut, tetapi sekarang mereka telah beralih ke sisi yang memilih uang. Hal ini menyebabkan mereka yang takut dan tidak ingin melanjutkan permainan mulai berselisih dan menolak. Gi-hun kemudian menceritakan kepada semua orang bahwa 3 tahun yang lalu dia pernah berpartisipasi dalam permainan ini di sini. Orang-orang yang pernah ditemuinya semuanya sudah mati. Setiap orang di sini yang serakah akan menderita nasib yang sama dengan mereka. Semua akan mati. Tapi tidak ada yang mau mendengarkan Gi-hun dan dia dengan cepat dikendalikan. Dan pemilihan terus berlanjut hingga pemain pertama dengan nomor 1. Dia telah memilih nomor 1 dan kemudian usaha orang-orang yang ingin pergi begitu saja lenyap. Setelah hasil pemungutan suara keluar, Gi-hun sekarang tidak bisa duduk diam mendengarkan teman mudanya, Dungbi, berbicara tentang bagaimana hanya dengan memainkan satu permainan lagi, semua orang bisa pergi dari sini. Hasilnya adalah mereka semua sudah mati sebelum rekan mereka menyentuh uangnya. Pria nomor 1 yang tadi memilih untuk melanjutkan permainan, datang bertanya kepada Gi-hun tentang pengalamannya bermain di sini. Pria itu mengaku kepada Gi-hun bahwa ia sangat ketakutan sampai mendengar apa yang Gi-hun ketahui tentang permainan di sini. Pria itu lalu memutuskan untuk tetap tinggal, berpikir bahwa ia bisa bermain satu permainan lagi. Melihat semua orang mengerumuninya untuk bertanya, Gi-hun tidak ragu-ragu berbagi dengan semua orang bahwa permainan kedua disebut dalgona atau sederhananya adalah permainan memotong permen sesuai bentuknya. Seingat Gi-hun, bentuk segitiga adalah yang termudah, sedangkan bentuk payung adalah yang tersulit. Semua orang langsung berdiskusi, pasti yang memilih payung itu bodoh. Iya, orang di depan kalian ini pernah memilih payung dan harus menjilat permen sampai jatuh. Jadi semua orang saling menasihati agar tidak membocorkan kejadian ini kepada orang lain. Setelah bubar, seorang adik marinir datang memperkenalkan diri kepada temannya Dungbi, "Saya Kang Daeho." Karena mengagumi keberanian Gi-hun, dia menjadi penggemar beratnya. Melihat tato di lengannya, Dungbi tahu bahwa adik ini adalah seorang marinir angkatan bawah. Adik itu langsung berteriak dengan serius dan terlihat sangat bersemangat. Sementara itu, penipu uang kripto yang dulu juga didatangi oleh kakak Namgyu yang suka bermain barang dan membuat keributan. Dia berpesan kepada Mi Unggi untuk bermain dengan baik agar bisa membayar mereka. Setelah itu, dia menumpahkan nasi ke wajah Mi Unggi dan keduanya mulai berkelahi. Kedua teman marinir di samping hanya bisa menghela napas, hebat sekali masih punya tenaga sebanyak ini. Nomor 1 kemudian maju, mengatakan bahwa Thanos ini sangat tidak sopan. Apalagi 2 lawan 1, tetapi Thanos malah menyuruh pria tua itu pulang dan mengajari anaknya. Kata-kata tidak senonoh itu membuat kedua orang ini dipukul oleh paman mereka di depan banyak orang. Anak-anak kecil yang masih ingusan berani-beraninya mengajari orang. Paman nomor 1 hampir mencekik Thanos sampai mati.
Sementara itu, Nayun di sini, setelah dia bergabung dengan tim penembak jitu, dia menemukan seniman yang sebelumnya juga berpartisipasi. Sepertinya dia berusaha mendapatkan uang untuk putrinya, sementara Gi-hun masih belum bisa tidur. Pemain nomor 1 datang kepadanya, menjelaskan alasannya tidak setuju tetapi melanjutkan bermain satu permainan lagi. Yaitu, di rumah dia punya istri dan anak, karena utang dia sangat membutuhkan uang untuk menyelamatkan mereka, hanya berharap Gi-hun bisa memahaminya. Dia juga berharap permainan berikutnya adalah yang terakhir. Sementara itu, di ruang bawah tanah, pemain yang ditembak diotopsi oleh orang-orang dari permainan Squid Game, tujuannya untuk mengambil organ dalam dan menjualnya kembali kepada mereka yang membutuhkan. Namun, orang-orang ini juga diganggu oleh seseorang. Ketika orang-orang yang ditembak untuk diambil organ dalamnya kemudian ditembak mati, berita ini dengan cepat dikirimkan kepada wakil komandan. Dalam dibalik jaringan perdagangan organ, mereka curiga bahwa Nayunlah yang mengganggu mereka. Maka, dia dengan cepat dipanggil ke kamar wakil komandan. Dia pernah memperingatkan bahwa jika tidak membantu, jangan menghalangi pekerjaannya. Nayun hanya tidak ingin orang-orang tidak manusiawi ini memanfaatkan permainan Squid Game untuk tujuan gelap mereka. Nayun hanya tahu bahwa dia memiliki satu misi untuk membantu para pemain di luar sana melarikan diri dari penderitaan. Dia ada di sini untuk memenuhi permintaan awal wakil komandan, Junho. Setelah kehilangan jejak Gi-hun, ia dengan cepat pergi ke kantor polisi meminta kapten untuk membantunya menemukan bosnya. Namun, di depan kepala kepolisian yang memohon, Junho dianggap gila karena terus-menerus kembali ke pulau itu selama 3 tahun terakhir. Jika itu benar, bawalah bukti ke sini, baru dia akan percaya kata-kata Junho. Karena polisi tidak mau membantu, Junho hanya bisa menelepon adik bawahannya, Gusuk. Dia menyuruhnya untuk merekrut lebih banyak orang untuk mencari dalam kasus ini. Keesokan harinya, permainan kedua juga diluncurkan. Kali ini semua orang mengikuti Gi-hun dan memilih bentuk segitiga. Tapi saat membuka kotak permen, semua orang terkejut karena permainan mencungkil permen ini seperti permainan anak-anak. Beri aku 1000 triliun, mungkin aku akan mencoba melewati rintangan ini. Tapi untungnya ini hanya dalam mimpi Gi-hun, untungnya itu tidak nyata. Keesokan harinya, semua orang mulai dikumpulkan ke ruang ujian tempat permainan kedua berlangsung. Kali ini bukan permainan mencungkil permen seperti yang Gi-hun katakan, melainkan tempat penyelenggaraan permainan tim dengan 5 pemain, sesuai dengan 5 permainan tradisional. Gi-hun langsung dimarahi oleh orang-orang itu mengapa bukan permainan mencungkil permen seperti yang dia katakan. Bahkan Gi-hun pun meragukan dirinya karena tidak tahu bahwa penyelenggara telah banyak berubah. Pemain nomor 1 untungnya maju untuk melindungi, sekarang bukan waktunya untuk bertengkar. Lebih baik fokus pada bagaimana kita bisa keluar hidup-hidup dari sini. Tetapi karena tim Gi-hun hanya ada 4 orang, mereka perlu mencari 1 orang lagi agar cukup. Sebagian besar orang yang saling kenal atau memiliki hubungan darah telah membentuk kelompok sebelumnya. Jadi beberapa orang yang sendirian seperti ibu dan anak nomor 7 dan 149, belum lagi pemain transgender nomor 120 yang juga didiskriminasi oleh semua orang. Entah bagaimana, keempat orang yang sendirian ini bertemu, berhasil membentuk tim yang semuanya orang asing namun tidak ada diskriminasi setelah semua tim terkumpul. Penyelenggara mulai memperkenalkan 5 jenis permainan yang berbeda, dimulai dari lempar koin, lempar batu, 5 kerikil, gasing, dan sepak takraw. Tim Gi-hun mulai membagi tugas, melihat siapa yang akan memainkan permainan apa, dengan 2 tim pertama mulai berpartisipasi. Tim yang tadi meremehkan orang lain kini tidak bisa melewati permainan pertama. Dalam waktu 5 menit yang singkat itu, begitu banyak emosi yang terjadi pada 2 tim pertama. Satu tim berhasil melewati setiap tantangan yang diberikan hingga mendekati waktu. Tim yang lain, karena tidak bisa melewati permainan pertama, juga dikirim ke alam baka. Kenyataan pahit bagi mereka yang hanya tahu makan dan malas bekerja, berharap ada kesempatan untuk mengubah hidup, justru adalah kembali ke tanah lebih cepat dari biasanya. Namun tidak semua orang seperti itu. Setelah para pembersih mayat mengumpulkan jenazah dan menandainya di peti mati, tampaknya ada perselisihan di antara staf. Mayat-mayat yang ditandai akan diperiksa ulang dan dipastikan meninggal, agar para pedagang organ tidak bisa berbuat semaunya. Kelompok berikutnya yang harus maju adalah pemain transgender Huindu. Untuk menenangkan semua orang, Huindu memegang tangan Gi-hun dan pergi, sambil menyemangati dia dan semua orang bahwa mereka bisa selamat melewati permainan kedua ini. Permainan pertama adalah permainan lempar koin. Gi-hun pada awalnya sedikit gemetar, terus-menerus melempar koin tetapi tidak mau membalik. Huindu kemudian menyuruhnya untuk mencoba membalik sisi lain, dan berhasil membalik koin biru dan melewati putaran pertama. Untuk permainan kedua, meskipun lemparan batu pertama sedikit gagal, Gi-hun harus mengakui bahwa mereka benar-benar serasi.
Ibu nomor 149 menghibur. Dia menyuruh Jong Sik untuk membayangkan batu itu adalah orang yang menjebaknya ke perjudian. Maka Jong Sik pun berhasil melempar batu dan membantu timnya melewati permainan lempar batu. Selanjutnya adalah permainan memungut batu. Anak laki-lakinya dengan tenang menasihati ibunya untuk mencoba permainan ini dengan peluru selama Perang Korea. Tetapi dia masih sedikit ragu di bagian akhir setelah beberapa kali melempar. Anaknya kemudian menyuruhnya untuk mencoba membayangkan. Kerikil-kerikil itu adalah rambut di kepala simpanan ayahnya. Maka pemain 149 pun berhasil membantu timnya melewati permainan ketiga. Sampai permainan keempat. Wanita cenayang yang sebelumnya sombong kini berdiri di depan genangan darah. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya membuat Huindu kesal. Dia menampar wanita itu agar sadar. Sekarang bukan waktunya untuk menjadi lemah. Jika dia menyerah, bukan dewa, melainkan aku yang akan membunuhnya terlebih dahulu. Setelah sadar kembali, pemain nomor 44 juga berhasil memutar gasing. Seluruh kelompok hampir menangis. Lanjut ke permainan terakhir. Huindu, karena tidak ingin semua orang dan dirinya tertekan, menyuruh semua orang untuk tidak melihat agar dia bisa melakukan 5 tendangan sepak takraw. Saat semua orang berbalik, Huindu berhasil dengan tenang menendang 5 bola. Lalu seluruh kelompok langsung melaju ke garis akhir sebelum waktu mencapai angka 0. Kali ini cukup beruntung karena kedua tim dapat dengan mudah melewati. Hal ini membuat semangat para pemain lain mulai meningkat. Perlahan-lahan, kelompok pemain lain juga mulai berpartisipasi. Ada kelompok yang berhasil melewati, tetapi ada juga kelompok yang ditembak mati tepat sebelum mencapai garis finish. Akhirnya hanya tersisa tim Gi-hun dan satu kelompok lawan yang juga menolak berpartisipasi dalam permainan Squid Game. Untuk permainan pertama, tim Gi-hun berhasil melewati dengan sangat mudah. Begitu juga dengan permainan lempar batu yang kedua. Waktu yang tersisa cukup banyak sehingga permainan ketiga pun cepat terlewati. Namun, saat permainan keempat, pemain nomor 1 terlihat sangat panik. Hal ini membuat seluruh tim sangat khawatir dan menghabiskan banyak waktu. Namun setelah beberapa upaya, seluruh tim sekarang hanya memiliki 30 detik untuk menyelesaikan permainan terakhir. Setelah Gi-hun menyelesaikan permainan terakhir, timnya beruntung bisa kembali ke garis finish sebelum waktu habis. Tapi tim lawan di sana tidak seberuntung itu setelah kembali ke asrama. Ibu nomor 149 dengan penasaran bertanya kepada Huindu mengapa dia tidak ingin ada yang melihatnya. Anak laki-lakinya langsung mengerti alasannya. Tapi Huindu tidak ragu untuk berbagi bahwa dia masih dalam proses transisi gender dan masih perlu melakukan beberapa operasi lagi. Saat itu, tim Gi-hun juga kembali, membuat para pecandu uang kecewa karena ada lebih banyak pemain yang selamat. Melihat Junhye masih hidup, kedua ibu dan anak itu sangat senang, termasuk mantan pacar Junhye. Sementara itu di kamar No-en, dia diserang oleh penembak jitu lain karena mengganggu sindikat perdagangan manusia yang mengambil organ. Wajah cantiknya membuat mereka sangat ingin melecehkan, tetapi karena tugas, mereka hanya berani memukuli No-en. Kembali ke Gi-hun, prajurit marinir Daeho, karena telah menemani semua orang melalui 2 permainan, meminta untuk mengetahui nama Gi-hun karena ia sangat menghargainya. Gi-hun saat ini juga mulai merasa sedikit lebih lega karena semua orang tampak cukup senang, dan para penyelenggara permainan Squid Game juga kembali. Selamat kepada semua yang telah melewati permainan kedua. Sekadar informasi, hadiah uang telah mencapai 20,1 miliar won. Saat ini hadiah uang untuk setiap orang sekitar 78,8 juta won. Cukup untuk sebagian besar pemain di sini untuk membayar utang. Namun ketika setiap pemain memilih, anak laki-laki nomor 07 berubah pikiran. Dia beralih ke sisi yang memilih untuk melanjutkan membuat ibunya sangat bingung. Yang lain karena uangnya masih belum cukup, segera berubah pikiran dari tidak menjadi ya. Hal itu membuat pemain Jang-il mulai kesal. Jika kalian tidak berhenti, akan ada lebih banyak orang yang mati. Sadarlah dan ambillah uang itu lalu pulang saja. Namun perkataannya tidak menyentuh siapapun. Ada yang menangis karena takut mati. Ada pula yang masih serakah akan uang seperti pemain nomor 100 yang tetap ingin bermain. Setidaknya aku harus punya 240 juta baru aku akan membuka mata. Tidak peduli apakah malaikat maut datang atau tidak. Berani ambil risiko akan untung banyak. Tidak berani ambil risiko akan kena peluru, kata Tuan Hun. Akhirnya setelah banyak pertengkaran, jumlah orang yang memilih untuk melanjutkan masih lebih banyak daripada jumlah orang yang memilih untuk pulang. Besok permainan ketiga akan tetap berlangsung seperti biasa. Saat itu, anak laki-laki nomor 7 baru mengejar ibunya. Dengan jujur mengatakan bahwa uang itu belum cukup untuk membayar utangnya karena ia masih memiliki pinjaman riba di luar. Melihat anaknya yang ketakutan akan kehilangan mata, hati, dan ginjalnya, ibu nomor 149 berkata kepada anaknya bahwa tidak apa-apa jika dia meninggal. Tetapi jika dia kehilangan anak laki-lakinya ini, dia tidak akan bisa hidup. Sementara itu, teman Gi-hun, Dong-bi,
Karena masih serakah akan lebih banyak uang, memilih untuk terus berpartisipasi, membuat kelompok Gi-hun tidak terlalu senang. Dungbi hanya beralasan bahwa istri dan anaknya membutuhkan uang, tetapi semua sudah terjadi jadi Jang Il hanya bisa menasihati semua orang untuk optimis. Coba lagi sekuat tenaga, lalu semua orang mulai berbagi makanan untuk memulihkan semangat. Sementara itu, pemain transgender Huindu di sisi ini juga merasa bersalah kepada ibu dan anak pemain 149 dan 07. Dia bercerita bahwa dia awalnya adalah orang dengan penghasilan rendah, dan transisi gender membutuhkan terlalu banyak uang, itulah sebabnya dia ingin berpartisipasi dalam satu permainan lagi. Selain itu, dia pernah menjadi seorang tentara yang ingin melakukan transisi gender, yang membuat semua orang lebih terkejut. Anak laki-laki itu menambahkan beberapa kata, menyemangati pemain transgender bahwa mungkin di Thailand mereka juga akan menjadi sangat cantik setelah transisi. Sementara itu, sang ibu tidak tahu apakah orang-orang di sana benar-benar cantik, tetapi melihat Huindu, dia terlihat cukup menarik di mata ibu itu di toilet pria. Unggi sedang buang air kecil saja, tetapi diganggu lagi oleh Thanos. Thanos memaksanya untuk membayar lunas utangnya ditambah kompensasi kerugian moral. Cuma saja, Unggi tidak mau membayar sepeser pun padanya, karena dia tidak perlu membayar orang yang akan mati. Belum jelas apakah dia akan keluar dari sini hidup-hidup, konflik memuncak. Keduanya hampir berkelahi, untungnya kelompok Gi-hun masuk, barulah mereka mau berhenti. Malam harinya, setelah Gi-hun bangun, ia menyuruh Dungbi untuk tidur duluan sementara ia menggantikannya berjaga. Namun Dungbi tidak bisa tidur, sebagian karena merasa bersalah pada Gi-hun tahun itu ketika ibunya membutuhkan uang untuk membayar utang dan Dungbi tidak bisa meminjamkan sepeser pun. Lalu keduanya terus berbicara sepanjang malam, sementara tim pencari Junho di sisi ini masih berjuang mempersiapkan orang. Berusaha keras menemukan Gi-hun bagaimanapun caranya, setelah semalaman, untungnya kedua belah pihak melanjutkan dan berhenti tanpa terjadi bentrokan apapun. Pemain 380 saat ini juga memberitahu pemain 125 untuk tidak lagi membentuk tim dengan Thanos yang pecandu itu. Meskipun tidak tahu berapa utang Minsu nomor 125, tetapi nomor 380 sungguh tidak ingin melihatnya terlibat dengan para pecandu. Sampai ke permainan berikutnya, semua orang harus memainkan permainan yang disebut membentuk tim. Setiap 30 detik pemain akan memilih tim sesuai dengan permintaan dari penyelenggara. Meskipun belum jelas bagaimana cara bermainnya, Gi-hun dan para pemain yang ingin pulang berkumpul, saling menyemangati untuk berusaha bertahan hidup melalui permainan kali ini ketika permainan dimulai. Ada yang khawatir tetapi ada juga yang bersemangat seperti Thanos ini. Tembakan pertama adalah tim yang terdiri dari 10 orang, semua orang dengan cepat membagi diri untuk mencari jumlah yang cukup. Bagi Gi-hun, ia sudah memiliki tim sehingga dengan mudah menemukan jalan keluar. Orang-orang yang kurang beruntung yang tidak mengenal siapapun atau terisolasi sendirian di luar, hanya ada satu hasil, ditembak mati. Mereka yang tidak terbunuh pasti akan dibawa ke rumah jagal para pedagang organ. Sampai di putaran berikutnya, hanya Thanos yang tetap ceria seperti biasa, mungkin karena sedang teler sehingga merasa segalanya tidak perlu dikhawatirkan. Kali ini adalah tim beranggotakan 4 orang, Gi-hun Suli mengikuti Thanos dan langsung ditendang keluar olehnya, lalu orang-orang lain juga mulai berdesakan masuk ke dalam ruangan. Jelas dia meninggalkan adik itu, padahal setelah masuk ke ruangan itu, dia malah menyalahkan orang lain yang meninggalkan adik angkatnya. Akibatnya, adik angkat itu juga ditembak mati di depan semua orang. Sementara itu, di sebuah ruangan yang hanya berisi 3 orang, penyelenggara juga menemukan dan mulai mengirim orang ke sana untuk menghabisi ketiganya. Jumlah pemain yang tersisa adalah 168 orang. Tadi kelompok Gi-hun terpisah dengan Jang Il, tetapi untungnya dia masih bisa bertahan berkat bergabung dengan orang lain. Dia bahkan belum bercanda, jika lain kali adalah kelompok 6 orang, kelompoknya tidak perlu menambah orang lagi, karena bayi di dalam perut Junhe ini sudah cukup untuk 6 orang. Roda terus berputar, kali ini hanya ada 3 orang dalam satu ruangan sehingga semua orang panik. Ibu dan anak pemain 149 tiba-tiba dipisahkan oleh 2 orang asing. Pemain nomor 7 ditarik di depan matanya, namun pemain 149 dengan cepat ditarik oleh Gi-hun dan Jang Il, berhasil menyelamatkan nyawanya. Dia sangat berterima kasih kepada mereka berdua, ketika ditanya di mana anaknya, dia juga tidak tahu, berbohong kepada semua orang bahwa dia tidak melihat anaknya kembali. Dia tidak ingin anaknya disebut durhaka karena meninggalkan ibunya, jadi dia mengalihkan pembicaraan seperti itu, meskipun anak itu menderita kerugian dari orang lain. Dia tidak akan pernah menyakiti orang. Setelah keluar, melihat orang-orang yang dikenalnya masih hidup, pemain 149 sangat gembira.
Windu juga memberitahu wanita itu untuk mengingat pangeran tampan nomor 246 ini sehingga kedua saudara perempuan itu bisa selamat dari putaran ketiga ini. Saat ini, putra Jong Sik baru muncul. Kedua ibu dan anak itu saling melihat masih hidup. Jong Sik merasa sangat bersalah, jika tidak, dia akan kehilangan ibunya. Untuk putaran keempat, kali ini adalah kelompok 6 orang dan kedua ibu dan anak itu tidak ingin berpisah lagi. Gi-hun dan Jang Il memberitahu anak laki-laki itu bahwa kedua ibu dan anak itu dan kelompok pemain transgender harus segera berpisah. Tetapi ketika mereka berlari ke kamar paman, Giang Mi tersandung dan tertinggal. Windu hendak menunggu gadis itu ketika seorang pengawas mendorongnya masuk, merampas posisi yang seharusnya milik Giang Mi, melihat gadis malang itu meninggal begitu saja di depannya. Semua orang sangat berduka dan mulai mengkritik pengawas itu, "Ini semua karena kamu, jika bukan karena kamu, kami pasti sudah menyelamatkannya." Pengawas itu berkata bahwa hanya jika Windu melangkah keluar, semua orang di sini juga akan mati karena waktu habis. Jumlah pemain saat ini hanya tersisa 126. Pada giliran terakhir, teman Dungbi bertanya kepada Gi-hun berapa banyak orang dalam kelompok sekarang. Dung Il memberitahu semua orang bahwa itu adalah 2, karena jumlah orang saat ini adalah 126 tetapi hanya ada 50 kamar. Mereka pasti ingin memusnahkan lebih banyak lagi. Saat permainan dimulai, kedua pecandu itu langsung berpisah. Pemain lain yang dekat juga dengan cepat berlari menuju kamar kosong, ada yang bahkan bertarung hanya untuk bertahan hidup. Ketika Jang Il dan Dungbi memasuki sebuah kamar, sudah ada pemain lain di dalamnya. Dalam situasi genting itu, dia mematahkan leher orang itu agar keduanya bisa bertahan hidup. Setelah putaran ketiga ini, Gi-hun memberitahu Jang Il bahwa hal pertama yang harus dilakukan saat kembali adalah menghitung berapa banyak orang yang memilih berhenti. Keduanya hanya berharap lebih banyak yang meninggal di sisi lain daripada yang berhenti. Sementara itu, kelompok Junho di sisi ini masih sibuk mencari untuk menerbangkan drone menyelidiki pulau-pulau tetangga di sekitar. Mereka terus mencari pulau tempat permainan diselenggarakan. Setelah permainan ketiga, Unggi mendatangi Junhai, memintanya untuk kembali kepadanya setelah kejadian ini dan membangun keluarga bersamanya. Dia bercerita tentang menemukan dana investasi yang menguntungkan, hanya perlu menyumbangkan modal untuk masa depan mereka berdua. Junhai tidak percaya. Dia pikir dia hanya ingin mengambil uangnya untuk diinvestasikan. Uang ini jangan pernah bermimpi dia bisa mendapatkan 1 sen pun darinya. Dia hanya ingin menggunakan uang itu untuk membesarkan anaknya. Sementara itu, Nyonya Dong yang gila dari kelompok ibu dan anak sebelumnya, tiba-tiba mulai mengutuk Windu dan yang lainnya. Mereka tidak akan pernah bisa bertahan hidup dan keluar dari sini. Sang ibu kemudian berkata bahwa wanita ini bukan penyihir, melainkan orang gila. Setelah permainan ketiga tadi, adik Deho menghitung ada 55 orang yang memilih untuk terus bermain, sedangkan timnya hanya ada 44 orang. Jumlahnya cukup jauh berbeda, dia ingin menyemangati semua orang, hanya perlu 7 orang dari pihak mereka yang berubah pikiran, kita akan menang. Orang-orang yang menekan X tidak akan berubah pikiran karena setelah 3 permainan, mereka sudah punya banyak uang. Tidak perlu sampai mempertaruhkan nyawa untuk bermain 1 permainan lagi. Namun dalam situasi seperti ini harus tenang. Gi-hun ingin meyakinkan adalah hal yang tidak terlalu mungkin. Jika sekarang memprovokasi mereka, hanya akan menyebabkan perkelahian yang lebih besar. Pada saat pemungutan suara lagi, penyelenggara menyatakan larangan mengganggu sejak pemilihan ulang. Mayoritas yang melanjutkan ingin melanjutkan permainan karena keserakahan akan uang. Teman Dungbi akhirnya beralih ke pihak X, hanya berharap ada 6 orang lagi yang menolak. Siapapun takut kecuali Namat Hanos ini, dia tetap memilih ya dan menyemangati semua orang untuk terus bermain. Tapi sekarang hanya perlu 4 orang lagi yang berubah pikiran, pihak X akan menang. Tim pencari Gi-hun di sisi ini, melalui drone yang dikendalikan dari jarak jauh, menemukan sebuah pintu bunker di sebuah pulau kecil. Mereka juga mulai mengirim orang untuk memeriksa, tidak lupa membawa senjata untuk berjaga-jaga, ketika salah satu anggota tim membuka penutup bunker. Bunker itu meledak, menyebabkan 1 orang tewas seketika dan yang lainnya terluka parah, sementara sesi pemilihan pihak juga telah berakhir. Hasilnya adalah seri 50-50, menyebabkan semua pemain harus memilih lagi besok. Penyelenggara menyarankan semua orang untuk memikirkan masa depan mereka dengan hati-hati. Sementara itu, kelompok pencari Gi-hun masih ingin terus mencari dia, meskipun Kapten Park ingin mencegah dan menyuruh semua orang untuk kembali dulu. Kapten Kim tidak ingin anak buahnya pergi begitu saja tanpa hasil, dan setelah pemungutan suara, semua orang khawatir apakah mereka bisa keluar dari sini setelah pemungutan suara ulang. Orang-orang yang memilih kotak di sisi lain tampaknya benar-benar gila karena uang. Ibu nomor 149 berkata bahwa berbicara tentang kampung halaman akan membuat mereka rindu rumah.
Maka putranya segera mendengarkan dan berbalik ke sana memanggil, "Jika hanya satu orang datang ke sini, saya akan mentraktir orang itu makan daging sapi Korea dan mie dingin. Siapapun boleh datang," tetapi pria berhadiah 110 miliar won itu tidak mau. Ia masih ingin bermain satu permainan lagi, di mana setiap orang bisa membawa pulang 800 juta, bukankah itu cukup untuk membuka peternakan sapi Korea dan masih ada sisanya, lalu menarik semua orang ke sisi sana. Adik Deho baru saja berdiri dan menunjukkan, "Belum tentu kalian bisa selamat dan meninggalkan tempat ini dengan 800 juta. Kemudian kedua belah pihak bertengkar, hampir saja berkelahi. Adik Minsu karena tidak ingin bermain telah memilih X. Dia juga diganggu oleh Thanos dan komplotannya, dipaksa untuk bermain satu permainan lagi. Dia duduk di depan memohon, mengatakan bahwa bermain permainan ini memberi mereka kesempatan baru. Dia perlu berbakti kepada orang tuanya, jadi biarkan dia bermain. Satu-satunya masalah adalah ancamannya terhadap Minsu sudah lama membuat Umi kesal. Thanos sudah bosan hidup mengancam pemain di pihak X, sehingga kedua belah pihak mulai saling baku hantam dengan sangat sengit. Thanos, karena dendam pribadi dengan Umi, segera menekan Umi ke bawah dan mencekiknya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia sendiri juga akan berhenti di sini tanpa membawa pulang uang sepeser pun. Setelah Thanos ditikam lehernya oleh Umi, dia dengan cepat melarikan diri ke dalam toilet, mengabaikan semua orang di luar yang saling berkelahi. Pemain 124 mengambil kesempatan itu untuk mengambil garpu di leher Thanos, menusuk lawan lain di pihak X sampai mati. Namun, pihak penyelenggara tidak bermaksud untuk mencegah. Pengumuman tentang setiap pemain yang tereliminasi juga terdengar, kedua belah pihak mulai kembali dari toilet. Melanjutkan pertengkaran, pemain nomor 100 bertanya pihak mana yang lebih banyak yang meninggal. Setelah 2 malam menghitung jumlah pemain yang tersisa bersama-sama, pihak X saat ini lebih unggul 1 orang. Cukup dengan pemungutan suara ulang besok, semua orang bisa pergi dari sini. Namun, segalanya tidak semudah itu ketika Gi-hun melihat ke arah kerumunan yang ingin melanjutkan. Juga pada malam badai hujan ini, rombongan Gi-hun menyewa seorang teman yang sedang mabuk, setengah sadar, setengah tertidur, ingin buang air kecil entah bagaimana melewati tempat dia meletakkan drone di dalamnya. Melihat Kapten Park sedang sibuk merusak drone miliknya, teman ini bertanya mengapa Kapten bermain-main dan membongkar drone miliknya. Tepat ketika dia mencurigai Kapten Park bermasalah, saat itulah dia diantar pulang olehnya. Adik busuk juga baru saja lewat tetapi belum melihat kejadian tadi. Penasaran bertanya kepada Kapten mengapa dia belum tidur, dia berkata bahwa dia mendengar suara, mampir untuk memeriksa sebentar lalu dengan cepat kembali ke kamar. Kembali ke kamar asrama, Gi-hun sekarang memperingatkan semua orang bahwa kemungkinan besar orang-orang di pihak lain akan bertindak malam ini. Mereka tidak akan pernah bisa menyerah mencari uang dengan mudah. Dia segera mengusulkan sebuah rencana. Daripada menunggu untuk dieksekusi, lebih baik bersiap untuk mengeksekusi mereka terlebih dahulu. Namun, Gi-hun mengusulkan rencana yang lebih berani, yaitu memanfaatkan kekacauan malam ini, dipastikan manajemen di atas akan mengirim orang untuk membersihkan. Ambil kesempatan ketika mereka tidak memperhatikan untuk merampas senjata mereka, lalu serang balik ke atas. Jika semua kekacauan di atas dibereskan, semua orang bisa keluar dari sini. Dung Bi masih khawatir tentang rencana Gi-hun. Meskipun mereka berhasil merebut senjata dari orang-orang ini, jumlah mereka masih lebih banyak. Tapi semua orang tidak bisa menunggu sampai seluruh kelompok terbunuh pada akhirnya. Gi-hun mengatakan ini adalah kesempatan terakhir bagi semua orang, malam ini ketika kerusuhan terjadi. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Pemain 124 setelah mendapatkan salib berisi mainan Thanos, akhirnya punya sesuatu untuk dihisap karena dari luar sampai sekarang. Hanya Thanos yang punya mainan, tapi dia menganggap pemain 124 ini seperti orang bodoh. Dia juga memutuskan malam ini harus melenyapkan beberapa orang lagi dari pihak lain. Meskipun Junhye tidak menyukai mantan pacarnya, dia tetap khawatir, menyuruh Unggi untuk bersembunyi malam ini. Jadi sampai semua lampu mati, beberapa orang sudah bersembunyi di bawah tempat tidur siap menunggu, sementara kelompok dari pihak yang ingin melanjutkan berlari mendekat. Dimulailah kerusuhan dan pembantaian dengan pihak yang ingin melanjutkan. Meskipun kerusuhan telah terjadi, Gi-hun masih ingin semua orang tidak ikut serta dalam kerusuhan. Jika tidak, semua rencana akan hancur. Sementara setiap pemain dibunuh, para prajurit akan menyalakan lampu dan mulai masuk untuk membersihkan. Ketika mereka menyapu mayat-mayat orang yang telah meninggal, saat itulah kelompok Gi-hun bertindak. Pertama-tama, kendalikan para prajurit lalu rampas senjata mereka, kemudian eksekusi satu persatu. Yang lain, karena tidak bisa melawan, melarikan diri. Ada yang hendak langsung menghabisi kelompok yang ingin melanjutkan, tetapi Gi-hun tidak ingin membuang peluru untuk orang-orang ini. Jika dia menghabisi mereka, dia tidak akan berbeda dari orang-orang bertopeng itu. Jadi Gi-hun mengumpulkan semua orang,
mulai mencari amunisi dan mengumpulkan semua jenis senjata yang ditemukan kelompok itu. Dia dengan lantang menyatakan bahwa dia dan beberapa orang di sini akan menyerang pusat kendali. Jika kita tidak menggunakan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lagi. Siapapun yang ingin berpartisipasi akan maju. Masing-masing mulai memegang walkie-talkie, lalu pemain Huindu maju dan mengajari semua orang cara mengisi peluru dan menembak senjata. Ayah si pelukis penasaran mengapa dia begitu pandai. Dia kemudian mengatakan bahwa dia pernah menjadi sersan pasukan khusus Korea Selatan, jadi dia tahu sedikit. Gi-hun menyuruh prajurit itu untuk membuka pakaiannya. Tak disangka, di dalamnya ada seorang siswa muda. Gi-hun menyuruhnya untuk membawanya ke kamar komandan, tetapi belum sampai di kamar komandan. Kedua belah pihak sudah mulai saling menembak secara acak. Setelah berhasil mengatasi gelombang pertama, kelompok Gi-hun mulai maju. Ketika mereka mendekati ruang kontrol, tiba-tiba siswa itu berhenti, membuat Gi-hun bertanya-tanya. Dia kemudian mengatakan bahwa untuk melewati ruang kontrol harus mengenakan topeng agar bisa melewati keamanan. Semua orang segera diserbu. Ada yang sudah meninggal tetapi Gi-hun tidak putus asa. Dia memanggil temannya Dungbi untuk ikut dengannya, cari ruang kendali dulu. Adik Daeho karena terlalu takut, menembak sembarangan tanpa arah. Sementara Gi-hun di sisi ini sudah menemukan jalan ke ruang kendali. Dia juga memberitahu Jang Il dan kemudian melanjutkan. Di tempat ini juga ada orang dari pihak penyelenggara permainan. Gi-hun memberi isyarat bahwa dia akan mengalihkan perhatian. Setelah itu Dungbi akan membereskan orang-orang itu. Dia juga tidak lupa mengambil magasin peluru mereka. Lalu mulai melanjutkan. Ketika mendekati ruang komando, lebih banyak penjaga dikerahkan. Pihak pemberontak saat ini terlihat cukup kesulitan karena semua orang kehabisan peluru sementara pihak lawan terlalu banyak. Gi-hun memberitahu semua orang bahwa ada magasin peluru di saku celana para prajurit. Huindu dengan berani mengajukan diri untuk kembali ke sana untuk mengambilnya. Tetapi adik Daeho yang takut mati segera mengajukan diri sebagai pengganti. Meskipun sedikit ragu, adik itu tetap berusaha keras untuk kembali mengambil peluru. Sementara Gi-hun di sisi ini juga hampir kehabisan peluru. Dia meminta Dungbi untuk membantunya dari belakang. Jika tidak menyerbu, orang-orang itu akan tahu bahwa mereka berdua kehabisan peluru. Mereka harus bertahan sebelum adik Daeho tiba di sini. Dungbi di sisi ini juga mulai memimpin dua orang lainnya untuk menyusup ke dalam. Yang mencurigakan adalah dia melihat ke arah kamera, seolah-olah sedang memberikan perintah kepada pihak manajemen. Beberapa saat kemudian Dungbi juga sampai di tempat Gi-hun. Dia memberikan Dungbi satu magasin peluru. Percayalah dia akan menemukan jalan ke ruang pengawasan untuk berurusan dengan Menier. Sementara itu, Daeho setelah beberapa saat mengumpulkan, juga menemukan 10 magasin peluru lagi. Namun, dia sedikit gemetar dan tidak ingin kembali membantu semua orang. Huindu terus memanggil Daeho tetapi dia tidak mau kembali ke sana. Kehabisan akal, dia hanya bisa kembali memeriksa apa yang terjadi. Dungbi di sisi ini juga menemukan cara lain untuk menembak para prajurit itu. Tapi Dungbi justru menembak dua pemain dari pihaknya sendiri, karena dia adalah pengkhianat atau lebih tepatnya orang yang menjadi bagian dari pihak penyelenggara permainan cumi-cumi. Dia berkata dia sudah dikalahkan, tetapi malah memerintahkan yang lain untuk mulai membersihkan. Huindu kembali ke asrama dan hanya melihat adik Daeho ketakutan bersembunyi di sudut. Ketika dia hendak membawa peluru kembali, para prajurit sudah muncul. Saat hendak melakukan serangan balik, ibu nomor 149 menghentikan Huindu. Dia tidak bisa mati begitu saja di sini. Para penyerang juga tidak punya peluru lagi. Tidak bisa maju dan tidak bisa membantu. Satu persatu orang didekati. Meskipun ingin menyerah, saat ini tidak ada yang bisa hidup lagi. Dungbi dan Gi-hun juga kehabisan peluru. Satu-satunya cara adalah menyerah di hadapan Menier permainan cumi-cumi. Namun alih-alih menembaknya, Menier justru mengarahkan pistol ke Dungbi agar dia harus menyaksikan satu persatu orang yang dikenalnya mati. Maka dari itu, mereka tidak membunuh Gi-hun melainkan menahannya. Serangan balik itu pun sia-sia. Sementara itu, pemain nomor 246 di sisi ini masih belum mati. Tentara nomor 11, yaitu No En, yang telah melukai dia. Tapi itu hanya membuat pemain nomor 246 tidak sadarkan diri. Tiba-tiba hari ini No En terlihat tegas. Hanya bertindak secukupnya membuat para tentara itu bertanya-tanya. Mereka tidak tahu mengapa dia bekerja sama dalam mengambil organ dengan mereka. Dia baru saja mengatakan karena mereka berada di pihak yang sama sekarang. Gi-hun tidak dibunuh oleh para tentara tetapi dibawa kembali ke asrama. Sementara itu di kapal sedang gempar karena insiden tadi malam pukul 3, operator drone telah menghilang setelah minum. Tidak ada pilihan lain, Kapten Kim hanya bisa memerintahkan semua orang untuk kembali.
Cari operator drone lain. Setelah Gihun terbangun, melihat pemandangan kacau di sekelilingnya membuatnya bertanya-tanya. Di mana orang-orang yang mengikutinya? Huindu hanya bisa menggelengkan kepala. Bertanya di mana Dungbi. Orang-orang dari pihak penyelenggara juga kembali mengumumkan. Tadi malam 35 pemain tewas. Uang yang terkumpul saat ini adalah 39,6 miliar won. Lanjutkan pemungutan suara. Gihun menjadi marah dan maju berteriak. Bertanya kepada para prajurit mengapa mereka tidak membunuhnya. Mengapa dia dibiarkan hidup? Setelah mengatakan itu, dia dikendalikan oleh para penjaga. Kebetulan saat itu Kapten Park menelepon untuk memberitahu Hong Yu sudah menyuruh semua orang kembali ke pelabuhan. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan jika terjadi skenario terburuk. Hong Yu berkata bahwa dia hanya perlu membunuh semuanya. Kembali ke sesi pemungutan suara. Gihun sudah tidak berdaya sehingga tidak ingin melanjutkan pemungutan suara lagi. Jumlah pemain yang menolak saat ini sangat sedikit. Terlihat jelas tidak mungkin bisa mengalahkan pihak yang ingin melanjutkan permainan. Manajer juga kembali melapor kepada wakil komandan. Kerusuhan semalam telah menyebabkan 8 manajer dan 27 prajurit tewas. Karena para VIP akan segera tiba di sini, wakil komandan meminta untuk segera menggantinya. Sementara itu Noen di sisi ini sedang dibawa ke ruang operasi. Prajurit itu mengira dia ingin mengikutinya sehingga tidak curiga. Dia bahkan mencoba merayu dan ingin berkencan dengan Noen, kembali ke sesi pemungutan suara. Hasilnya tidak di luar dugaan. Permainan tetap berlanjut. Gihun karena insiden kerusuhan tadi malam juga ditargetkan oleh pemain nomor 100. Rencana penyelamatannya menguntungkan mereka. Jadi setiap orang senang seperti lebaran. Bahkan peramal nomor 44 ikut bersenang-senang. Hanya saja dia hampir dicekik sampai mati olehnya. Memang dukun yang tidak tahu diri. Sementara itu, pemain 246 di sisi ini juga dibawa ke ruang operasi. Orang yang bersama Noen berkata ini adalah hadiah selamat datang darinya. Orang-orang itu bertanya alasannya tetapi Noen tidak menjawab. Hanya melihat pemain nomor 246 yang tidak sadarkan diri bersiap untuk dioperasi oleh dokter nomor 16. Dia langsung mengambil pistol dan memulai pembantaian di ruangan ini, berada di depan pria yang membawanya. Noen bertanya apakah dia tahu mengapa dia datang ke sini. Sederhana saja, karena dia sangat mirip dengan komandannya. Dan dia sangat membencinya. Saat ini hanya dokter nomor 16 yang masih hidup. Untuk menyelamatkan pemain 246, Noen memaksanya untuk mengoperasi dan mengeluarkan peluru. Namun setelah operasi, pemain 246 kehilangan banyak darah sehingga harus transfusi darah. Noen tanpa ragu menyuruhnya mengambil darahnya sendiri. Tangannya tidak lupa menodongkan pistol ke kepalanya untuk mencegah dokter itu menyakitinya. Kembali ke kamar asrama. Dua ibu dan anak pemain 149 datang untuk menghibur Gihun. Dia sudah berusaha keras untuk menghukum orang jahat dan mengakhiri semuanya. Namun Gihun tidak terlalu memperhatikan kata-kata penyemangat semua orang. Seharusnya orang-orang yang mengikutinya bisa hidup. Jika adik Daeho itu tidak penakut dan hanya tahu bersembunyi di rumah. Malam tiba, Gusuk menemui Junho. Tujuannya adalah untuk memberitahunya tentang kecurigaannya terhadap Kapten Park. Tadi malam ketika semua orang tidur nyenyak. Dia berkata bahwa dia baru saja keluar dari kamar tidur tetapi tangannya memegang obeng. Terlihat sangat mencurigakan. Junho berpikir dia hanya mendengar suara sehingga dia ingin memeriksanya. Setelah semalaman, Gihun masih tidak bisa tidur sementara Daeho masih tidur nyenyak. Wakil komandan di sisi ini juga telah menerima kabar bahwa VIP telah tiba. Ketika semua orang sedang dalam perjalanan ke permainan keempat, di depan semua orang adalah hukuman bagi para demokrat. Mereka tidak mematuhi aturan. Melihat pemandangan ini hanya membuat Gihun semakin membenci Daeho. Untuk permainan berikutnya, setiap pemain secara acak akan menerima bola biru dan merah. Dibagi menjadi dua tim. Permainan ini disebut petak umpet. Tim biru harus bersembunyi atau bersembunyi sampai hitungan mundur berakhir. Jika tertangkap oleh tim merah, tim biru pasti akan mati. Misi tim merah adalah mencari dan membunuh tim biru. Jika waktu habis dan tidak ada yang terbunuh, mereka juga pasti akan mati. Nasib membawa Gihun ke tim merah. Sementara itu, Daeho berada di tim biru. Pertarungan ini, adik laki-laki ini pasti tidak akan bisa bersembunyi. Tim biru memiliki satu item kunci untuk membuka pintu. Tim merah jangan protes. Jika tidak bersenjata, bagaimana bisa melenyapkan tim biru? Tentu saja penyelenggara tidak melupakan hal ini. Mereka telah memberikan tim merah hadiah, yaitu pisau militer yang sangat tajam. Pemain nomor 100 yang merasa dirugikan langsung kesal. Ini sungguh tidak adil. Ada satu hal lagi,
penyelenggara memberikan kesempatan bertahan hidup kepada semua orang. Memungkinkan kedua belah pihak, biru dan merah, untuk bertukar barang satu sama lain. Entah menjadi pemburu atau menjadi yang bersembunyi. Junho dan tim penyelamatnya juga telah menemukan operator drone. Saat bersiap untuk berangkat, Gusuk menelepon Junho lagi. Memperingatkannya sekali lagi tentang Kapten Park. Dia harus menemukan informasi tentang Kapten Park bagaimanapun caranya. Adik laki-laki ini tidak percaya pada hal-hal yang mencurigakan seperti itu. Gusuk menceritakan bagaimana dia dan kakaknya ditembak mati oleh perekrut. Tapi pertama-tama, nyalakan mesin dulu. Kembali ke permainan keempat. Dukun itu mengumpulkan beberapa orang yang percaya tahayul. Melakukan sihir tahayul hanya dengan mengikuti intuisinya. Pasti orang-orang ini akan hidup. Pengawas itu, karena khawatir pada mantan kekasihnya, juga takut dia lemah dan sulit membunuh siapapun. Dia menawarkan untuk bertukar tempat dengan Junhei. Cukup dengan bertukar, dia akan melindunginya dan bayi di dalam kandungannya. Dua ibu dan anak nomor 149 juga sangat khawatir. Sang ibu ingin bertukar posisi dengan putranya. Takut putranya akan terbunuh karena tidak bisa melawan. Pemain nomor 110 kemarin masih mengejek Gihun, tetapi hari ini berniat untuk meminta bertukar dengannya. Sayangnya dia juga ditatap oleh Gihun sehingga ketakutan dan lari terbirit-birit. Hal yang paling dia pedulikan sekarang adalah adik pengkhianat Daeho itu. Dia sedang berusaha memohon kepada orang lain untuk membiarkannya bertukar pihak tetapi tidak ada yang mau. Dia dimarahi, jika kamu tidak membuat rencana itu, pasti tidak ada seorang pun yang harus mati. Lebih baik malam itu bertarung dengan tim merah, kemungkinan menang sudah lebih tinggi. Namun, berkat hal-hal ini, Daeho telah mengukir namanya sendiri di buku kematian. Gihun pasti harus membunuhnya bagaimanapun caranya. Ketika permainan dimulai, penyelenggara memberi tim biru waktu 2 menit untuk bersembunyi terlebih dahulu. Dua ibu dan anak pemain 149 dan 7 juga telah bertukar posisi. Sang anak berjanji akan melindungi ibunya dengan baik. Sementara itu, Junhei juga merasa iba, bertukar baju dengan Unggi, memintanya untuk mengingat janjinya. Harus melindungi kedua ibu dan anak itu dengan baik. Setelah hitungan mundur tersisa 1 menit, Namgyu datang ke sisi Unggi, memintanya untuk bekerja sama dengannya. Karena sudah pasti tim biru akan melawan sampai akhir. Waktu hitungan mundur pun berakhir. Para pemburu mulai memasuki permainan. Gihun harus mengejar Daeho sampai dapat. Aku sangat mencintaimu, apa yang harus kulakukan sekarang? Setelah permainan kejar-kejaran dimulai, Unggi melihat Namgyu menggigit sesuatu dan bertanya-tanya. Dia berkata itu hanya sesuatu yang memberinya sedikit kekuatan tambahan dan kepercayaan diri. Setelah mengonsumsi barang itu, dia dan Unggi pergi kemana-mana untuk mencari. Target Gihun hanya adik Daeho. Dukun itu, alih-alih mencari tempat bersembunyi, dia menggunakan instingnya, tidak berdasarkan apapun, untuk menemukan arah. Beberapa orang tahayul hanya bisa mengikuti, tidak tahu bahwa hidup mereka akan segera berakhir. Sementara itu, Huindu dan Junhai, dia merasa ketiga orang itu cukup beruntung karena mereka memiliki kunci yang berbeda-beda. Sesuai dengan lingkaran, persegi, dan segitiga di setiap pintu, ini akan sangat memudahkan pelarian. Gihun masih sibuk mencari Daeho. Tapi yang dia tangkap bukanlah Daeho, melainkan Daeho yang sedang melihatnya dari bawah sana, tidak kalah tegangnya dengan Gihun. Setelah beberapa lama mencari, Unggi dan Namgyu akhirnya menemukan salah satu anggota tim biru, dan mulai menerkam serta mencabik-cabik mangsanya. Berdiri di depan mangsa yang hanya boleh dilewati oleh satu orang, Unggi menghentikannya. Jika sudah bekerja sama, keduanya harus menangani target bersama. Baru seperti itu adil, Namgyu pun harus menyetujuinya. Memang nama ini tidak pernah mau rugi, setelah keduanya masing-masing memiliki separuh nyawa. Unggi mengambil kunci korban, menggunakan ini akan lebih cepat menemukan korban berikutnya. Teman Minsu, yang awalnya membenci Namgyu, juga menemukan kotak mainannya. Dia memutuskan untuk membunuhnya untuk membalas dendam kepada kakak perempuannya yang disukainya. Tim Huindu di sisi ini juga bertemu dengan pembunuh pertama. Karena Junhai baru saja tersandung, dia tidak bisa terus berlari, Huindu hanya bisa berdiri untuk melindungi kedua wanita tua dan anak itu. Pembunuh itu menyarankan. Dia menyarankan hanya perlu membiarkan dia membunuh satu orang di belakangnya, tetapi Huindu tidak bisa setuju. Huindu, yang dulunya seorang sersan, memutuskan untuk melawan pembunuh ini sampai akhir. Untuk melindungi dua orang lemah di belakangnya, setelah beberapa saat bertarung, pembunuh itu dengan cepat dikalahkan oleh keterampilan pasukan khusus Huindu.
Namgyu dan Unggi, setelah mengalahkan satu musuh lagi, menyampaikan kabar tentang kelulusannya kepada Junhai, yang meminta ibu nomor 149 untuk hanya berharap dia menepati janjinya, melindunginya dan anak dalam kandungannya. Namun, setelah menangani musuh kedua, Namgyu belum mau berhenti di sini. Dia memberitahu Unggi, bukankah jika mereka membunuh beberapa orang lagi hadiah uang akan bertambah, dan mereka yang tidak bisa membunuh siapapun juga akan dieksekusi. Sambil menyelam minum air dan mendapatkan banyak uang. Awalnya Unggi sedikit ragu, tetapi karena dia adalah orang yang mudah tergiur uang, Unggi merasa ide ini tidak buruk. Gi-hun masih terus mengejar Mdeho, tetapi Mdeho dikejar oleh seseorang yang menebas kakinya. Untungnya pembunuh ini cukup lemah, hanya dengan sekali tendang langsung mati. Huindu, setelah menemukan sebuah ruangan yang cukup tersembunyi, membawa Junhai masuk lalu melepaskan sepatu dari kakinya. Gadis itu menangis cukup keras, dan lagi dia mulai mengeluarkan air ketuban. Sepertinya dia akan melahirkan, sementara pendeta wanita di sini sedang memimpin anak buahnya mengikuti panggilan spiritual, lebih tepatnya terlihat seperti dewa. Karena begitu dia membuka pintu, dia langsung bertemu dengan dua pembunuh dewa, dia langsung melarikan diri, membiarkan pemain lain mati. Saat melarikan diri, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Daeho yang terluka. Melanjutkan perjalanan, dia langsung bertemu Gi-hun, orang yang pernah dia ejek, berdiri di depan orang gila itu, dia masih melompat. Apa yang bisa Gi-hun lakukan padanya? Melihat Gi-hun mendekat barulah dia memohon, mengatakan bahwa dia melihat Daeho terluka di luar, dan berhasil membuat Gi-hun mengejar orang lain, menyelamatkan nyawa yang sudah dikenalnya, dan berjalan sebentar. Di depan pendeta wanita ini, semuanya adalah pembunuh. Begitu dia berbalik, dia melihat pemain lain dari tim merah, tetapi sepertinya dia sedang mabuk. Dia bertanya pada pendeta wanita apakah dia melihat seorang gadis berambut pendek bernama Semi? Tetapi begitu dia bersembunyi di ruangan, agar bisa melarikan diri, dia mencari mayat-mayat untuk menemukan berbagai kunci. Pemain nomor 100 sedang mencoba menemukan pintu keluar ketika dia mendengar Namgil bernyanyi. Takut akan dibunuh, dia bergegas ke pemain lain, mengoleskan darah ke wajahnya dan pura-pura mati. Pemain di sebelahnya diguncang olehnya lalu ditikam. Ketika gilirannya, untungnya Unggi memanggil orang gila ini, sehingga orang tua ini berhasil mempertahankan nyawanya yang berharga. Namun, ketika orang lain datang, dia langsung pura-pura mati. Siapa sangka itu adalah pendeta wanita yang sedang mengumpulkan kunci, jadi mereka berdua bersama-sama menuju pintu keluar itu. Dia bertanya-tanya mengapa wanita itu bisa menemukan jalan. Wanita itu kemudian berpura-pura gila, mengatakan bahwa berkat para dewa dia bisa menemukan jalan keluar itu. Anak Junhei juga sudah lahir, dia memeluk anaknya. Dia tidak bisa menahan rasa haru karena anaknya masih selamat, tetapi suara yang terlalu keras membuat seorang pembunuh menemukan mereka bertiga. Dia menerjang dan bergulat dengan Huindu, menikamnya beberapa kali. Meskipun terluka, Huindu masih berhasil melawannya, langsung menusuknya hingga tewas. Setelah orang ini pergi, yang lain datang, melihat Huindu terlihat agak kuat, pemain nomor 39 agak takut, lebih baik lewati yang ini, cari yang lain. Dia juga menemukan bahwa ruangan ini memiliki jalan keluar darurat. Baru saja dengan gembira memberitahu Junhei dan Ibu 149, dia ditikam dari belakang oleh Unggi, melihat kekasihnya ada di depannya. Melihat istri dan anaknya di depan mata, Unggi menyadari bahwa dia telah membunuh penyelamat nyawa istrinya, tetapi agar istrinya bisa hidup, dia menarik Namgyu pergi ke tempat lain. Sang ibu mendekati tubuh Huindu, hanya bisa berharap dia bisa beristirahat dengan tenang di dunia lain. Karena dunia ini terlalu kejam baginya, Gi-hun setelah beberapa saat mengejar jejak darah. Daeho mungkin ada di sini, tetapi di tengah jalan, jejak darah terputus, Gi-hun perlahan mendekati pintu. Dia menemukan pengkhianat Daeho bersembunyi di dalamnya. Saat itulah Daeho mengaku bahwa dia dulunya adalah marinir itu palsu. Dia hanya berpikir bahwa mengikuti Gi-hun pasti akan membuatnya hidup. Dia awalnya memohon, tetapi ketika Gi-hun menekannya, ingin membunuh tetapi tidak bisa. Saat Gi-hun tidak memperhatikan, Daeho berbalik dan menebas Gi-hun. Dia mengatakan bahwa semua ini bukan salahnya. Gi-hun sendirilah yang menipu semua orang untuk menang sendiri. Dia terus memaki Gi-hun yang membuat Gi-hun marah. Dia tadi ingin mengampuninya tapi sekarang dia berubah pikiran. Gi-hun akan menghabisi adik ini sampai tuntas. Pendeta wanita yang berilusi setelah membawa pemain nomor 100, berhasil membuka jalan keluar, mengira dia bisa melarikan diri dari sini tetapi dicurangi oleh pria nomor 100. Kunci pintu keluar diambil, di belakangnya sekarang terdengar suara Minsu, seseorang yang terobsesi dengan Namgil yang akan membunuh Semi. Dia melihat Minsu sedang mabuk.
sambil mendekat dan memaki bahwa Minsu ini seharusnya sudah mati sejak lama. Dia tidak tahu bahwa di mata Minsu, dia adalah Namgil. Begitu saja dia ditusuk dan meninggal. Memang wanita gila seperti ini seharusnya sudah lama tidur. Minsu lagi melihat itu semi, dia kembali menjadi gila. Bukan aku yang membunuhmu. Setelah Junhye dan neneknya sampai di pintu keluar, putranya, Jong Sik, juga datang, menangis kepada ibunya bahwa dia akan mati karena dia tidak bisa membunuh siapapun. Dia kehilangan kendali, melihat Junhye sebagai mangsa agar dia bisa bertahan hidup. Hanya dengan membunuhnya dia bisa hidup dan pergi dari sini. Tanpa peduli benar atau salah, dia menerjang, berniat membunuh Junhye tetapi terganggu oleh suara anak-anak, sang ibu untuk melindungi dua nyawa kecil, menyerang putranya sendiri. Begitu saja waktu habis, dan para prajurit mengeksekusi Jong Sik, sementara Gi-hun di sisi lain setelah beberapa saat mengejar Daeho. Inilah akhir bagi para pengkhianat saudara-saudara, adalah harus menghadapi kematian. Keduanya bergulat cukup lama, tetapi karena Daeho terluka di kaki, kehilangan cukup banyak darah sehingga dia tidak bisa melawan kekuatan Gi-hun, dicekik sampai mati olehnya. Permainan kedua berakhir begitu saja, para VIP saat ini juga berubah menjadi tentara, langsung memegang senjata untuk berburu mereka yang belum bisa menyelesaikan permainan, tetapi satu orang dikendalikan oleh seorang dari pihak merah. Untungnya dia dibantu oleh VIP lain, menyelamatkan nyawanya. Para VIP secara resmi telah tiba di pulau tempat permainan cumi-cumi diselenggarakan. Kembali ke asrama, Namgil karena tidak melihat kotak barangnya, lalu berlari ke arah penjaga meminta dia untuk kembali ke area permainan, untuk mencari barang-barangnya. Namun, para pemain yang sudah meninggalkan tempat itu tidak bisa kembali, dia langsung dikendalikan. Hampir saja ditembak mati, Junhye dan neneknya kembali dengan tertatih-tatih sambil menggendong anak Junhye, membuat hati Unggi merasa sedikit lega. Karena mantan istri dan anaknya baik-baik saja, sementara itu di ruang operasi, setelah pemain 246 sadar, Noen menyuruhnya memakai pakaian tentara. Dia berpesan jika dia ingin hidup, dia harus menuruti perkataannya. Penyelenggara permainan Squid Game mulai mengumumkan hasil permainan keempat, 35 pemain telah dieliminasi di babak ini. Jumlah hadiah telah mencapai 43,1 miliar won, yang berarti setiap orang bisa membawa pulang 1,724 miliar won. Setelah adegan berperan sebagai prajurit barusan, para VIP merasa sangat senang. Sangat berbeda dengan pengalaman berburu binatang buas di Afrika, manajer di luar juga menerima berita hilangnya kontak dengan ruang operasi. Dia segera mengirim orang ke bawah untuk memeriksa. Para VIP saat ini sangat antusias dengan pemilihan tahun ini. Mereka takut dan tidak ingin melanjutkan permainan. Bagaimana mungkin Minsu bisa mengabulkan keinginannya? Dia memilih untuk terus bermain karena harus membalas dendam untuk temannya Semi, membunuh Namgil, sedangkan ibu nomor 149 setelah kehilangan putranya. Dia tidak ingin Junhye dan anaknya mengalami nasib yang sama dengannya. Dia telah datang memohon kepada pemain yang tersisa untuk menghentikan permainan ini, asalkan semua orang mau. Dia akan memberikan semua uangnya kepada mereka, tetapi tidak ada yang mau mendengarkannya, menangis pun tidak ada gunanya. Para prajurit setelah memeriksa ruang operasi, hanya menemukan nomor 11 dan 16 yang hilang, dan nomor 16 itu dibantu oleh Noen untuk menyamarkan pemain 246. Untuk mengembalikannya ke kamar prajurit itu, hasil pemungutan suara kali ini juga tidak lebih baik. Karena lebih banyak yang memilih untuk melanjutkan, maka permainan selanjutnya akan diadakan besok. Para VIP merasa bersemangat tentang pemain 149 yang memohon kepada semua orang hanya untuk menyelamatkan seorang anak, tetapi dia malah membunuh anaknya sendiri. Para prajurit melaporkan kembali kepada manajer bahwa mereka telah menyelidiki identitas yang hilang di ruang operasi itu, yaitu nomor 16 dan 11. Namun, melalui kamera pengawas, nomor 16 telah kembali ke kamar. Terlihat sedikit mencurigakan, tetapi karena nomor 11 belum kembali ke kamar, manajer menyuruh orang untuk mencari tahu di mana nomor 11 berada dan melaporkannya kepadanya. Namun, dia tidak perlu mencari lagi, karena Noen sudah ada di sini, mengarahkan pistol ke wajah manajer. Dia meminta manajer untuk menyiapkan jalan keluar baginya. Kemudian dia tidak akan ikut campur lagi dalam bisnis perdagangan organ manajer. Dia mengancamnya bahwa jika dia menghilang, itu pasti akan lebih menguntungkan bagi manajer. Tim pencari yang dibawa Junho telah menemukan sebuah pulau yang cukup familiar. Junho menyadari bahwa dia sepertinya pernah ke sini sebelumnya, jadi dia mulai mendaki pulau ini. Melihat tepat lokasi di mana dia ditembak di masa lalu, pulau tempat permainan Squid Game diselenggarakan pasti ada di dekat sini. Malam tiba, ibu nomor 149 tidak bisa tidur setelah kesedihan kehilangan anaknya. Dia bercerita tentang bagaimana dia sendiri yang membunuh anaknya. Dunia ini sungguh tidak adil, orang yang berbuat jahat justru sering menyalahkan orang lain lalu hidup tenang,
Sebaliknya dengan orang baik, mereka hanya tahu menyalahkan diri sendiri dan merenung tanpa henti. Dia sedang membicarakan Jong Sik, yang merupakan orang yang sangat pemalu karena di masa lalu dia membuat perusahaannya bangkrut, lalu meminjam uang dan dipukuli oleh pemiliknya. Semua ketidakadilan menimpa putranya, membuatnya sangat sedih. Jong Sik juga pernah mencari obat untuk bunuh diri, agar Junhee dan anaknya tidak menghadapi ketidakadilan itu. Dia meminta Gi-hun satu hal, bertanya apakah dia bisa membantu ibu dan anak itu pergi dari sini, karena anak itu tidak bersalah. Setelah mengajukan permintaan kepada manajemen, dia juga diberi kunci untuk pergi dari sini. Namun, manajer masih curiga ada sesuatu yang tidak beres, menyuruh semua orang untuk kembali ke ruang operasi. Setelah para prajurit tiba di ruang operasi, mereka memindai mayat di meja operasi dan menemukan bahwa itu adalah nomor 16. Sekarang manajer baru tahu Noen telah bertukar pakaian dengan pemain 246. Jadi mengapa Noen ingin menyelamatkan pemain 246 ini? Hingga tengah malam, Woo-suk dan adiknya juga sampai di alamat rumah Kapten Park. Woo-suk menyuruh adiknya tetap di mobil, membawa pistol orang yang membunuh bosnya dan mulai menyusup ke dalam. Begitu dia melompat masuk, dia langsung bertemu anjing yang cukup ganas, untungnya anjing itu dirantai. Jadi dia mulai masuk ke rumah untuk mencari informasi. Setelah beberapa saat mencari-cari, Woo-suk menemukan bahwa orang ini dan pembunuh bosnya adalah orang yang sama. Anjing di luar juga sudah putus rantainya, Woo-suk diterkam dan digigit, untungnya ada pistol perekrut. Woo-suk juga mengirim anjing itu ke neraka sebelum tuannya. Setelah menyingkirkan anjing itu, Woo-suk lari keluar, menemukan sesuatu di bawah kandang. Dia mendekat, membuka penutupnya dan di dalamnya penuh uang. Di sebelahnya ada juga seragam tentara dari permainan Squid Game, tetapi sebelum dia sempat melakukan apa-apa, dia sudah dikendalikan oleh polisi. Tengah malam, ketika Gi-hun terbangun, para penjaga membawa sebuah peti mati. Ternyata ibu itu setelah meminta Gi-hun membantu Junhee, telah bunuh diri karena dia tidak punya tujuan lagi untuk hidup. Memang orang baik tidak pernah bisa hidup tenang di dunia ini. Mata Gi-hun seolah-olah dia harus melindungi mantan istrinya dengan segala cara. Memasuki permainan berikutnya, Gi-hun menawarkan bantuan kepada Junhee. Dia memberitahunya bahwa dia bisa saja melukai anaknya secara tidak sengaja, jadi Junhee menyerahkan anaknya kepada Gi-hun. Melihat adegan pemain 222 memiliki anak, para VIP merasa sangat menantikan permainan kelima ini. Apa yang bisa dia lakukan untuk melewati permainan sesulit permainan kelima? Dia akan sendirian, asalkan ada anaknya di sampingnya. Junhee berpikir dia akan lebih bahagia, tetapi karena dirinya, nenek dan Huindu tidak selamat. Gi-hun kemudian menyemangatinya, jangan menyalahkan diri sendiri, setiap orang membuat pilihan mereka sendiri. Tidak ada yang akan menyesalinya. Dia mengatakan bahwa dia juga memiliki seorang putri, tetapi dia tidak pernah menjadi ayah yang baik. Waktu menyaksikan putrinya lahir dan tumbuh adalah waktu yang paling bahagia baginya, jadi dia berjanji kepada Junhee, akan melindungi ibu dan anak itu sampai akhir karena dia mengerti bagaimana rasanya. Memasuki permainan selanjutnya, permainan ini bernama lompat tali, semua orang harus melewati jembatan yang putus. Para VIP pun mulai bertaruh satu sama lain. Ada yang secara tidak sengaja bertaruh pada pemain 222 dari awal, hanya karena dia merasa risiko tinggi berarti segalanya akan semakin menarik. Jika pemain 222 bisa karena ini berubah menjadi pahlawan Super Marvel, maka ini benar-benar mukjizat. Memang para pemain yang ikut permainan ini tidak ada bedanya dengan hiburan bagi kalangan super kaya. Ketika permainan dimulai, tali baja yang keras terus berputar, membuat pemain lain mulai mencoba mengatur waktu dan melompat. Gi-hun akan menjadi orang pertama yang maju, tetapi seorang prajurit mengatakan bahwa semua pemain harus melewati jembatan. Termasuk bayi yang baru lahir di tangan Junhee, hanya dengan hadir di sini saja sudah dianggap sebagai pemain. Para VIP semakin bersemangat, terus-menerus menyemangati Junhee. Selama ada harapan, Junhee, karena ingin anaknya aman, meminta Gi-hun untuk menggendong anaknya terlebih dahulu. Minsu mendekati Namgil, bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Sekilas terlihat dia membutuhkan sesuatu, yaitu rak permen Thanos. Dia pun mulai memohon kepada Minsu untuk membalas dendam semi. Minsu melempar kotak obat ke jembatan. Jika kau sangat ingin obat, ambil saja sendiri. Kenapa? Kau takut? Karena rasa ingin minum obatnya mencapai puncaknya, Namgil mengerahkan seluruh kekuatannya, berlari maju pertama hanya untuk mengambil kotak obat. Semua orang sangat gugup. Sampai Namgil berhasil mendapatkan kotak obat, tetapi ketika dibuka, isinya kosong. Saat itulah dia dihempaskan oleh tali baja, jatuh ke jurang di bawah.
Baru permulaan saja para VIP sudah merasa permainan ini menarik. Setelah membalas dendam semi, Minsu juga merasa lebih lega. Giliran Gihun, dia menggendong bayi itu lagi di tangannya. Dia mengatakan akan menyeberang terlebih dahulu lalu kembali menjemput Junhee. Kakinya terluka sehingga dia tidak bisa menyeberang lebih awal. Para VIP saat ini semakin marah. Mereka tidak mengerti mengapa seorang pemain yang pernah memenangkan permainan masih ikut serta lagi, menganggap Gihun seperti orang gila. Tetapi para VIP tidak tahu bahwa Gihun kembali dan mengikuti permainan ini justru untuk menghentikan segalanya, sampai di tengah jembatan. Gihun sedikit kesulitan tetapi dia berhasil melewati rintangan sulit pertama. Para VIP terus menyemangati, 456 ayo. Bagus sekali, sayang, kau bisa melakukannya. Setelah beberapa saat melewati rintangan, Gihun juga berhasil melewati jembatan, meningkatkan semangat mereka yang ada di belakang. Para VIP sangat bersemangat. Waktu tinggal 12 menit, Gihun menyuruhnya menunggu, cukup sampai orang-orang itu berhasil melewati. Tetapi ketika orang berikutnya berhasil melewati jembatan, dia berulah, mendorong orang lain ke jurang hanya karena dia ingin mendapatkan lebih banyak uang. Waktunya bermain, setiap kali ada yang melompat, dia langsung menendang orang itu ke jurang. Permainan selesai, dasar bodoh. Memang perlombaan ini semakin menarik. Semua orang sudah cukup lelah dan tidak bisa melompat lagi. Pemain nomor 100 berniat menjebak orang di depannya, mengatakan bahwa dia akan membantunya menghentikan pemain di belakang. Orang-orang di belakang mulai ketakutan, berbalik kembali ke tepi belakang. Namun begitu sampai di tepi, pemain 349 didorong jatuh oleh orang lain. Demi uang, mereka bisa melakukan apa saja. Minsu memutuskan untuk mengunyah permen terakhirnya untuk mendapatkan kekuatan. Tali semakin cepat. Gihun mengancam orang itu jika dia terus menghalangi semua orang, dia akan mendorongnya dari belakang, yang membuatnya takut dan mundur ke samping. Yang lebih dia khawatirkan saat ini adalah Junhee. Sulit baginya untuk melewati permainan ini. Unggi ingin menariknya pergi tetapi dia tidak mau. Junhee menyalahkan Unggi mengapa dia menyerang Fiju terakhir kali. Apakah karena mata gelap karena uang sehingga dia melakukannya? Fiju lah yang menyelamatkan Junhee dan anaknya. Kata-kata manis Gihun tidak lagi menggoyahkan Junhee. Dengan kakinya yang sekarang, dia tidak mungkin bisa menggendongnya. Saat sedang bertengkar, tiba-tiba pemain nomor 96 mengamuk, memaksa Gihun ke jembatan. Gihun tidak punya pilihan selain mencolok matanya. Mendorongnya ke belakang lalu dia terjatuh ke jurang karena tali baja. Semua orang mulai menyeberangi jembatan. Karena semua orang terlalu banyak membuang waktu, hanya Junhee yang tersisa di sisi lain. Waktu hanya tersisa 1 menit. Junhee tidak ingin Gihun menyeberang karena dia sudah memutuskan nasibnya. Dia hanya berharap Gihun bisa terus membawa anaknya untuk hidup. Lalu dia memilih bunuh diri di depan Gihun. Setelah mendapatkan kunci kapal, Noen meninggalkan pulau. Dia membawa nomor 246 melewati jadwal patroli di luar. Mereka berhasil sampai ke kapal yang sudah disiapkan untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Setelah permainan kelima, para VIP mulai membahas apakah akan mengeliminasi anak dari pemain 222 atau tidak. Beberapa berpendapat bahwa anak pemain 222 juga harus mati bersama ibunya. Karena mempertahankannya pun tidak ada gunanya. Karena perbedaan pendapat di antara mereka, para VIP bertanya kepada pembawa acara bagaimana pendapatnya. Untuk menambah ketegangan permainan, pembawa acara memutuskan untuk menganggap anak pemain 222 sebagai pengganti. Dengan begitu permainannya akan jauh lebih menarik. Saat ini para pemain mulai berdiskusi satu sama lain. Hanya tersisa 8 orang yang selamat setelah permainan barusan. Jadi uangnya akan sekitar 5,6 miliar won per orang. Dua pemain nomor 336 berdiskusi dengan pemain nomor 353 agar menyarankan orang lain untuk memilih berhenti saja karena 5,6 miliar sudah cukup untuk melunasi semua utang. Saat ini penyelenggara masuk, mengumumkan kepada semua orang bahwa saat ini masih ada 9 orang yang selamat dengan masing-masing mendapatkan 4,9 miliar won. Semua orang langsung bertanya-tanya. Jelas-jelas sekarang hanya ada 8 orang, dari mana datangnya 9? Prajurit itu menunjuk ke anak pemain 222. Dia juga dihitung sebagai pemain dan memiliki hadiah uang 4,9 miliar. Maka para pemain yang tersisa berencana untuk membunuh anak di tangan Gihun. Hingga penyelenggara melepaskan tembakan, mulai sekarang demi keadilan bagi setiap pemain, sebuah aturan untuk tidak membahayakan pemain lain telah ditetapkan. Ditambah lagi, untuk menghargai pemain, setiap orang akan mendapatkan hadiah khusus. Husuk, setelah dibawa ke kantor polisi karena dicurigai sebagai pencuri, dia mengaku bahwa dia datang ke sana hanya untuk menangkap seorang penjahat yang secara ilegal menyelenggarakan permainan mematikan di sebuah pulau. Sayangnya polisi tidak percaya padanya,
dan bahkan menemukan banyak kejahatan Gusuk di masa lalu. Dengan jumlah kejahatan ini, hukuman penjara dihitung dengan 2 tangan. Meskipun Gusuk menunjukkan foto perekrut itu, sayangnya dia tidak tahu identitasnya, jadi itu tidak berguna di hadapan polisi. Junho di kapal masih berdiskusi dengan semua orang tentang menemukan pulau tempat permainan diselenggarakan. Junho berencana membagi semua orang untuk mencari pulau-pulau di sekitarnya, ketika Kapten Park tiba-tiba mencoret sebuah area, mengatakan bahwa area itu sering dilalui polisi laut. Dia juga sering bertemu kapal penyelundup ikan milik orang Tionghoa. Junho sama sekali tidak curiga, memutuskan untuk mengikuti saran Kapten Park. Polisi pada saat yang sama ingin menelepon Kapten Park, memberitahunya tentang rumahnya yang dibobol. Gusuk juga ikut naik, ingin menghentikan polisi tetapi sudah terlambat. Polisi sudah menelepon Kapten Park, memberitahunya bahwa rumahnya baru saja dibobol oleh seorang berandal. Kapten Park tetap tenang, bertanya siapa nama orang ini. Mendengar nama Cek Gusuk, dia terkejut, namun mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak mengenalnya. Gusuk merasa penyelidikannya tentang Kapten Park telah terbongkar, dia terus memohon kepada polisi sampai diizinkan menelepon. Tetapi dia malah berlari sambil menelepon Inspektur Huang, memberitahunya bahwa Kapten Park adalah orang yang terlibat dalam permainan Squid Game. Saat Junho masih terkejut, Kapten Park telah menelepon anak buahnya di tim 2, meminta mereka untuk mengeksekusi semua orang di tim itu. Kita sudah ketahuan, kata Kapten Park, dia juga tidak tinggal diam, melihat beberapa tentara bayaran yang tidak dia gunakan. Dia langsung menembak wajah mereka satu persatu. Mendengar suara tembakan, barulah Junho menyadari bahwa masalahnya cukup serius. Untungnya ada pistol kait di dekatnya, jadi Junho menggunakan pistol itu untuk menembak mati Kapten Park. Dia bertanya kepada Kapten, siapa sebenarnya dirimu? Dia hanya seorang yang menjalankan perintah, seharusnya sudah mati sejak lama. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghembuskan napas terakhirnya. Kembali ke area permainan, para pemain saat ini telah menerima hadiah dari penyelenggara, yaitu mereka dapat menikmati hidangan lezat apapun yang mereka inginkan. Bahkan bayi yang baru lahir dari pemain 222 pun disuguhi susu hangat. Para VIP sekarang sedikit khawatir, karena saat ini para pemain sudah memiliki cukup banyak uang. Mereka takut para pemain tidak mau melanjutkan permainan lagi, tetapi ketika permainan baru diumumkan, mereka mengungkapkan bahwa permainan ini hanya perlu memilih siapa yang akan dieliminasi, setidaknya 3 dari 9 orang dan semua orang bisa memenangkan permainan. Mengambil uang dan pergi dari sini, ternyata permainan terakhir memiliki pilihan, mempengaruhi psikologi mereka sehingga mereka yakin bisa menang, sehingga para pemain pasti akan tergoda. Mendengar bahwa mereka hanya perlu memilih 3 orang sesuai keputusan mayoritas, setiap orang sangat bersemangat. Gi-hun adalah orang pertama yang memilih. Dia tetap seperti sejak awal, memilih untuk tidak berpartisipasi. Pemain lain melihat tumpukan uang. Mereka tidak bisa menahan godaan dan memilih untuk melanjutkan permainan terakhir. Pemain 222 karena seorang anak tanpa kemampuan, jadi semua orang akan menganggapnya sebagai suara kosong. Tepat seperti yang diprediksi oleh pembawa acara, para pemain saat ini sangat percaya diri karena yang akan dieliminasi di sini adalah Gi-hun dan anak itu, secara bergantian. Dan yang terakhir adalah pecandu nomor 125. Pemain nomor 110 berpikir dia akan aman kali ini, berdiri dan mengangkat gelas bersulang kepada semua orang untuk bermain permainan terakhir dengan sekuat tenaga. Lalu meninggalkan neraka dunia ini, para VIP juga harus mengakui bahwa pembawa acara memang sangat hebat, sedangkan apa permainan terakhirnya baru akan diungkapkan kepada para VIP besok. Jadi hari ini para VIP memutuskan untuk minum semalaman. Junho setelah memeriksa sekali lagi, untungnya Kapten Kim masih hidup karena dia hanya tertembak di kaki. Junho masih memohon kepada Kapten Kim, berharap dia bisa membantunya. Kapten Kim penasaran apa yang ingin dia temukan di pulau itu. Saat inilah Junho mengungkapkan, dia ingin menemukan kembali saudaranya, untuk menghentikan permainan Squid Game itu, jika kali ini tidak berusaha. Pasti tidak akan ada lagi kesempatan untuk mencarinya. No Eun dengan pemain 246 setelah meninggalkan kapal di pagi hari, wakil manajer menelepon No Eun, menanyakan seberapa jauh dia bisa berlari dengan kapal itu. Setelah penyelidikan, wakil manajer juga tahu bahwa di kapal itu adalah seorang pemain, yang menurut aturan tidak boleh membawa pemain manapun keluar dari sini. Dia bahkan belum memiliki informasi tentang pemain 246, bernama Park Gung-suk, memiliki seorang putri yang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit Universitas Seoul. Untuk dapat menangani semuanya dengan baik untuk pemain 246, No Eun memutuskan untuk memutar balik kapal, harus mencari wakil manajer itu, memaksanya menghapus semua bukti tentang pemain Park Gung-suk. Setelah makan dan minum sepuasnya,
beberapa pemain mulai berdiskusi tentang permainan besok, cukup eliminasi satu orang setiap babak. Pertama adalah pemain 125, lalu Gi-hun dan terakhir anak 222, bisa dikatakan penyelenggara membiarkan anak itu menjadi pemain, malah menjadi keuntungan bagi orang-orang jahat untuk memanfaatkannya. Setelah No Eun kembali ke pulau, dia menyuruh 246 untuk mengemudikan kapal ke arah utara. Setelah sampai di pantai laporkan tempat ini ke polisi. Selesai bicara 246 berbalik pergi tetapi dia tidak tahu kapalnya sudah dipasang pelacak. Asisten manajer kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh keduanya. Sementara itu, setelah No Eun tiba di pulau, dia memutuskan untuk memanjat tebing, menyusup melalui ventilasi. Saat Gi-hun bersiap untuk beristirahat, dia dipanggil ke ruangan dalang. Dalang itu menyuruh Gi-hun untuk duduk dan berbicara, karena malam ini akan panjang. Gi-hun berbicara tentang mengapa penyelenggara ingin anak Junhye menjadi pemain. Para penjahat yang rakus uang itu pasti akan membunuh anak itu demi uang, padahal dia tidak bersalah sama sekali. Namun, itulah tujuan penyelenggara. Dia memberi Gi-hun pisau, menyuruhnya untuk menyingkirkan para penjahat itu untuk meraih kemenangan, dan penyelenggara tidak akan menghentikannya. Jang Il kemudian melepas topengnya. Hari ini tidak ada yang bisa diubah, akan ada orang lain yang menggantikannya, lalu Gi-hun harus bertarung lagi dengan orang-orang itu. Jang Il berjanji kepada Gi-hun, asalkan dia menyingkirkan orang-orang di bawah sana, maka dia akan memberikan pengecualian agar Gi-hun dan anak itu menang, atau besok Gi-hun juga akan diburu oleh orang-orang itu. Kembali ke kamar, melihat orang-orang ini sedang tidur, Gi-hun perlahan mendekat. Yang pertama adalah pemain nomor 100 yang mendengkur. Tujuan Jang Il kali ini adalah membuat Gi-hun menjadi orang yang sama seperti dirinya dulu. Ternyata dulu, Jang Il juga pernah ikut serta dalam permainan Squid Game. Dia juga menerima tawaran serupa, dan dia memilih untuk membunuh semua orang saat mereka tidur. Dia ingin masa lalu itu terulang, ingin Gi-hun menjadi orang yang sama seperti dia saat itu, menjadi master baru. Namun masa lalu menyeruak, Gi-hun memutuskan untuk tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nuraninya. Junho keesokan harinya juga mengirim kapal ke arah dua pulau yang dia curigai. Radio tiba-tiba berdering memanggil kakaknya Junho. Dia memperingatkan adiknya untuk tidak terus mencari pulau ini lagi, karena saat itu dia pasti akan mati. No Eun juga berhasil menyusup kembali ke dalam area organisasi permainan, ke ruangan wakil manajer. No Eun memaksanya untuk menghapus semua bukti atau informasi tentang pemain nomor 246. Dia, karena diancam, menurutinya, namun No Eun belum bisa menghabisinya karena masih ada salinan fisik di ruangan komandan, karena sedang dikendalikan. Dia hanya bisa menuruti perkataan No Eun dan membawanya ke sana. Begitu menekan nomor lantai, manajer itu bertekad untuk melawan. Tidak membiarkan No Eun mencapai keinginannya, Gi-hun dan pemain lainnya telah tiba di lokasi permainan terakhir. Tempat ini terlihat cukup megah. Dengan 3 menara simbol permainan Squid Game, semua orang melalui lift, naik ke puncak menara pertama. No Eun di sisi ini juga tidak diam. Dia bergulat dengan manajer di lift selama 5 menit hingga sampai di kamar master. Dia juga dilempar olehnya dan manajer itu berkata kepada No Eun, apakah kamu pernah bekerja di tempat yang sama dengan pemain 246? Apakah kamu punya perasaan padanya atau apa? No Eun memberitahunya, jika 246 mati, anak di rumah sakit pasti akan mati dan saya tidak mau itu. Dia kemudian menyindir No Eun, apakah melakukan itu akan mengurangi rasa bersalahmu karena meninggalkan anakmu di perbatasan Korea Utara? Terlalu asyik menyindir No Eun, dia kehilangan kewaspadaan, dan No Eun meraih pisau lalu menusuknya dengan kuat. Namun, kekuatan wanita tidak sebanding dengan pria. Manajer itu pernah berpikir dia istimewa hanya karena dia orang Korea Utara, tetapi orang-orang seperti No Eun tidak kurang. Selesai bicara dia menusuk perut No Eun, tiba-tiba ruang kontrol memanggil, menyuruhnya segera ke ruang kontrol. Wakil manajer menyuruh untuk memulai permainan, lalu sambil menyulut rokok, menyuruh No Eun untuk tidak mengkhawatirkan orang lain lagi dan bersatu kembali dengan anaknya. Sepertinya dia tidak tahu dalam film Tom and Jerry, Tom selalu menghisap rokok sebelum tahu dirinya akan mati dan dia juga begitu. No Eun berhasil mengambil pistol di lift, menembaknya sampai bolong dengan banyak peluru. Saat ini aturan permainan juga diumumkan, setiap menara pemain harus mendorong satu orang ke jurang baru bisa mencapai menara berikutnya, similar dengan menara segitiga dan lingkaran di akhir. Hanya perlu satu orang didorong dari setiap menara agar semua orang bisa pulang dengan jumlah 6 orang. Para VIP sangat menantikan. Melihat urutannya, pasti teman pecandu nomor 125 adalah yang pertama. Nomor 125 saat ini mengalami halusinasi, melihat Hanos yang tergantung memanggilnya.
Adikku, aku sangat merindukanmu. Tolong aku, Minsu, aku akan memberimu obat ini. Begitu tangannya meraih ke bawah, Minsu membayangkan nama Namgil juga memegang timbangannya. Seolah-olah itu adalah pertanda bahwa Minsu akan menjadi orang pertama yang mati. Dia terus menendang udara, membayangkan itu adalah Thanos dan Namgil untuk memulai permainan. Para pemain di panggung harus menekan tombol, dan waktu mulai menghitung mundur. Pemain nomor 100 mengulangi rencana hari sebelumnya. Hanya satu orang yang akan dieliminasi di setiap putaran, dan orang pertama yang dieliminasi akan ditentukan melalui pemungutan suara. Sekelompok orang itu kemudian melihat ke arah Gi-hun. Mungkin menyingkirkan nomor 222 terlebih dahulu adalah yang paling masuk akal, karena dia sudah lama tersingkir. Semua orang tampaknya setuju dengan ide ini, namun Gi-hun tidak, dia menghentikan semua orang. Karena jika 222 dieliminasi terlebih dahulu, Gi-hun juga akan hilang, dia pasti tidak akan melepaskan anak itu. Jadi perhatian semua orang beralih ke seorang teman asing. Itu adalah teman pecandu Minsu, biarkan dia yang pertama, itu juga akan membebaskannya lebih awal. Di putaran berikutnya, belum terlambat untuk memikirkan cara memisahkan Gi-hun dari anak itu. Mendengar itu, semua orang langsung memilih, dan hasilnya tidak di luar dugaan, sehingga semua orang mulai menekan Minsu, seorang yang kecil. Hanya karena ingin membalas dendam untuk kakaknya, dia harus sampai pada titik ini. Nasibnya tidak bisa lepas dari kematian karena dia sendiri tidak punya pegangan sama sekali, tidak ada yang berani maju dan mendorongnya jatuh. Takut dirinya akan ikut terseret, para VIP juga mengakui kelompok ini tidak bodoh. Gi-hun melihat tongkat itu tiba-tiba mencoba melepaskannya. Jadi ada benda pertama yang bisa mendorongnya jatuh tanpa perlu khawatir. Minsu hingga akhir hidupnya masih membayangkan Yasemi ada di depannya. Sebelum meninggal ia didatangi Yasemi dalam mimpinya, setidaknya ia bisa meninggal dalam perasaan bahagia. Waktu untuk putaran pertama juga berakhir, No Wen juga telah menemukan gudang tempat arsip para pemain yang berpartisipasi dalam permainan Squid Game disimpan. Semua orang mulai bergerak ke putaran kedua. Para VIP melihat bahwa Gi-hun dan anak itu termasuk dalam target eliminasi. Namun, dia adalah orang gila, ada VIP yang menduga bahwa dia tidak akan mudah dieliminasi begitu saja. Di babak kedua, pemain nomor 100 menanyakan pendapat semua orang, dan semua orang berpendapat bahwa anak itu harus disingkirkan terlebih dahulu. Mereka mulai berdebat, mengatakan bahwa seorang anak tanpa ibu harus mati saja, cukup Gi-hun menggantung anak itu di tiang, lalu biarkan mereka menjatuhkannya. Tetapi semakin diancam, Gi-hun semakin tidak takut, karena jika dia mati di sini, belum tentu dia tidak akan menyeret anak itu bersamanya. Dia menyuruh orang yang memegang tongkat, ketika dia dan anak itu jatuh, apakah dia yakin dia bukan yang berikutnya, jika berani dorong saja, sepertinya mereka sedang membicarakan di belakangnya. Orang yang memegang tongkat mulai ragu, dia merasa perkataan Gi-hun cukup benar, baru ragu sedikit saja pemain nomor 203 sudah ingin berdebat dengannya. Dua orang itu mulai berdebat dan hampir berkelahi. Gi-hun kemudian berkata dia punya ide yang paling aman, yaitu bermain gunting batu kertas. Untuk melihat siapa yang akan menjadi yang pertama untuk memisahkan Gi-hun dengan anak itu. Setelah keputusan dibuat, pemain nomor 336 adalah yang pertama, bertanggung jawab untuk memisahkan Gi-hun dari anak itu. Mereka tidak tahu bahwa Gi-hun masih memegang pisau yang diberikan Jang Il sehari sebelumnya. Dia menyerbu ke arah Gi-hun dan Gi-hun menggunakan pisau untuk memotong bajunya lalu menempelkannya ke lehernya. Situasi yang terbalik itu mengejutkan semua orang. Gi-hun memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerbu ke depan dan berteriak. Namun tujuan Gi-hun adalah untuk mendorong 336 ke bawah. Saat ini dia juga berbalik melawan orang-orang itu, karena anak yang dipegang Gi-hun adalah anaknya. Para VIP berbisik-bisik, baru saja mereka melanggar janji, sungguh kata-kata itu seperti angin berlalu, sekarang situasi berpihak pada Gi-hun. Pemain nomor 100 hanya bisa melepas bajunya, mengundi siapa yang akan jatuh berikutnya, agar adil dan merata. Namun Gi-hun tidak setuju karena di sana lebih banyak orang, tidak tahu siapa yang akan berbalik. Para VIP ketika mengetahui Gi-hun adalah ayah dari anak itu langsung tertawa terbahak-bahak. Tidak disangka, sebuah permainan malah mempertemukan keluarga beranggotakan 3 orang, seperti sedang menonton acara realitas keluarga saja. Gi-hun tidak tahu bagaimana bisa mempercayai Tuan Gi-hun. Dia baru bercerita bahwa sejak permainan kelima dia sudah ingin membawa Jung-hye pergi dari sini. Gi-hun mengingatnya dan merasa itu benar. Saat ini dia punya banyak pilihan jadi dia juga ingin melindungi anak itu. Tiba-tiba keempat orang itu menangkap satu orang, menjadikannya tumbal untuk babak ketiga, sehingga semua orang setuju. Tidak ada yang perlu berkorban banyak, para VIP juga harus mengakui otak orang-orang ini memilih tumbal yang bagus. Namun,
Belum tentu pemain nomor 100 ini akan mempertahankan niatnya. Gi-hun masih mengarahkan pisau ke arahnya. Ini bukan cara untuk melewati permainan. Semua harus mengundi dengan adil. Nomor 203 mulai mengamuk, menyerbu ke arah Gi-hun dan nomor 353 juga. Tetapi nomor 203 bergulat bagaimana? Dia sendiri menyebabkan pisau menusuk tubuhnya dan langsung tertidur. Nomor 353 juga menyebabkan dirinya jatuh ke dalam situasi yang merugikan, begitu saja jatuh ke jurang dan mati. Sementara No-yun setelah masuk ke gudang komandan, dia telah menemukan berkas pemain 246 dan dirinya sendiri, dan nomor 246 dalam pelarian juga dikejar oleh para prajurit. Mereka ingin membunuhnya apapun yang terjadi. Saat melakukan serangan balik, 246 juga kehabisan peluru sehingga tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Sedang memejamkan mata menunggu kematian, tiba-tiba suara tembakan dari tempat lain meledak. Ternyata kapal Junho juga sudah sampai di lokasi. Saat ini di area segitiga hanya tersisa 5 orang termasuk anak itu. Sekarang tinggal ke sisi lain, lemparkan orang yang menjadi tumbal itu ke bawah maka semua orang bisa mendapatkan 11,4 miliar. Gi-hun lagi-lagi dibutakan oleh uang, karena jika pemain nomor 100 ini didorong ke bawah maka hadiah uang akan bertambah ketika dia mendorongnya. Dia sendiri tidak menyangka bahwa orang yang menjadi tumbal itu juga tidak pasrah pada takdir. Tahu dirinya akan mati jadi dia memutuskan untuk melompat sendiri ke jurang. Apakah mendengarkan pemain nomor 100 dan pergi ke sisi lain duluan sekarang sudah enak? Di arena hanya tersisa 3 orang yaitu Gi-hun, anak nomor 222 dan Gi-hun. Sedangkan pemain 246 setelah identitasnya dipastikan, Junho baru benar-benar percaya dia adalah pemain yang lolos dari pulau itu. Dia baru bertanya kepada 246 di mana pulau itu. Sampai babak ketiga dalam permainan terakhir, melihat Gi-hun mengarahkan tongkat besi ke arahnya, dia pasti harus memilih untuk mempertahankan anaknya atau dirinya sendiri, karena Gi-hun memutuskan tidak akan melepaskannya. Karena dia juga tidak ingin mati karena keserakahan Gi-hun, dia sama sekali tidak percaya untuk menyerahkan anak itu kepadanya. Pengumuman dimulai muncul. Gi-hun hanya punya waktu 5 menit untuk lari ke sisi seberang. Semua VIP mengira 333 akan menang karena dia terlihat cukup aman. No-eun setelah menemukan semua dokumen pemain lain, dia memutuskan untuk menuangkan semua alkohol ke tumpukan kertas di gudang, membakar semua informasi yang dikumpulkan para komandan. Di ruang kontrol, prajurit melaporkan, melihat ada perahu asing yang perlahan mendekati pulau ini. Kapten Kim telah memanggil polisi, hanya 2 jam lagi mereka akan segera tiba di tempat ini. Junho juga bertekad untuk sendirian pergi ke pulau tempat permainan diselenggarakan. Kapten Kim khawatir, bertanya apakah dia baik-baik saja. Junho bertekad setelah kejadian ini, dia akan bertanggung jawab penuh. Sementara itu, Gi-hun dan Ungi masih berdebat karena Gi-hun tidak mau menyerahkan anak itu, menuduh bagaimana dia bisa bertahan sampai akhir permainan sebelumnya adalah dengan memanipulasi psikologis orang lain. Lebih tepatnya, Ungilah yang telah membawa ketiganya ke jalan buntu. Jika dia tidak serakah maka sekarang ketiganya akan memiliki jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Melihat waktu hampir habis, Gi-hun dengan hati-hati mengikat anak itu, perlahan mendorongnya ke arah Ungi lalu mundur. Saat dia mendapatkan anak itu dan jembatan ditarik kembali, Gi-hun mengeluarkan pisau dari pemain yang dia tusuk, lalu mengambil ancang-ancang melompat ke menara ketiga. Jika dia tidak menyeberang, dia pasti akan mati dan anak itu juga. Karena aturannya adalah harus berdiri di menara sesuai giliran, 1 orang harus jatuh ke jurang, kedua orang itu mulai berkelahi, hampir saja keduanya jatuh ke jurun. Melihat dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan, Ungi mengambil anak itu untuk mengancam Gi-hun. Dia memang dari awal tidak ingin melindungi anak itu tetapi ingin menggunakannya untuk memenangkan permainan dengan 45,6 miliar won. Gi-hun tidak punya pilihan selain meletakkan pisau, lalu menggulung bajunya di tangan. Ketika keduanya terus berkelahi, keduanya jatuh ke jurang tetapi Gi-hun berhasil berpegangan. Kemeja itu tidak bisa menahan berat badan Ungi, sekarang dia menyesal pun sudah terlambat. Para VIP terheran-heran karena belum pernah ada yang menang 2 kali. Namun nomor 456 tampaknya menjadi orang pertama yang berhasil melakukannya. Tetapi tombol mulai belum ditekan, kematian Ungi sepertinya sia-sia. Gi-hun tanpa berpikir panjang langsung menekan tombol. Dia memeluk anak itu untuk terakhir kalinya, seolah memikirkan putrinya di luar negeri. Para VIP dan Jang Il tidak menyangka, Gi-hun memilih untuk membiarkan anak itu hidup. Dia dengan lembut mencium anak itu. Aku bukan kuda, tapi manusia. Pemain legendaris 456 begitu saja tersingkir. Polisi laut dengan cepat menemukan kapal Junho, dan dia juga berhasil menyusup ke dalam pulau. No-eun beberapa menit sebelumnya masih ingin bunuh diri karena dia tidak punya alasan lagi untuk hidup. Tetapi ketika melihat Gi-hun memilih bunuh diri hanya untuk melindungi seorang bayi yang baru lahir, dia seolah-olah tercerahkan olehnya.
Pengorbanan ini seolah menyelamatkan jiwa Noyun yang membusuk. Karena kapal polisi laut mendekat, seluruh staf menghentikan semua pekerjaan. Mereka berkumpul di titik evakuasi, hitungan mundur penghancuran diri juga telah diatur, permainan telah berakhir. Junho juga menemukan bahwa tempat ini sedang dipasangi bom waktu. Namun dia tetap tidak menyerah dan memanjat. Jang Il mendatangi Gi-hun, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal yang paling hormat kepadanya. Setelah itu dia naik ke arah anak nomor 222. Junho juga berhasil mencapai lantai tertinggi area permainan, melihat kakaknya menggendong anak nomor 222. Tetapi ketika melihat kakaknya menggendong anak itu, Junho tidak bisa bertindak. Begitulah kakaknya menghilang di depan adiknya, tanpa penjelasan. Pasukan organisasi permainan Squid Game telah berkumpul di sebuah kapal besar. Meninggalkan pulau tempat permainan ini berlangsung, waktu hitung mundur tinggal 30 detik. Setiap area, setiap koridor menjadi gelap, sebuah era cumi-cumi berakhir dengan ledakan besar. Di Hotel Gi-hun saat ini, seseorang telah membobol rumahnya, mengambil semua sisa uang yang disimpannya di hotel. 6 bulan kemudian, pemain 246 juga kembali ke kehidupan normal bersama putrinya, di samping Noyun. Penembak jitu nomor 11, kakaknya baru bertanya kepada Noyun, apakah dia ada di bangsal lingkaran? Karena kakaknya ini merasa dia terlihat agak akrab, merasa pernah bertemu di suatu tempat, melihat Najon kecil telah pulih dari kanker, Noyun juga merasa senang untuk Park Gum-suk. Lalu memberikan hadiah terakhir kepada gadis kecil itu, meskipun lukisan belum selesai, tapi Noyun sudah pergi. Begitu naik ke mobil, Park Menchon dari Asosiasi Pria dan Wanita menelepon, mengatakan bahwa mereka mungkin telah menemukan putri Noyun di Tiongkok. Park Gum-suk, setelah 6 bulan, juga dibebaskan dari penjara, namun dia tidak terlalu senang, semua karena adik laki-laki pengadu di belakangnya yang membocorkan identitasnya sebelumnya, yang menyebabkan dia dipenjara selama 6 bulan terakhir. Park Gum-suk berkata, jangan kira kau memberikanku bakpao aku akan memaafkanmu. Tetapi adik laki-lakinya menjawab bahwa Park Gum-suk memang salah jadi masuk penjara itu wajar, memang benar-benar adik bungsu. Namun, penyelesaian kasus ini juga membuat Park Gum-suk merasa sedikit kosong karena tidak ada lagi yang harus dilakukan. Dia juga penasaran apakah Junho akan terus menjadi polisi. Setelah keributan ini, Junho tidak punya muka lagi untuk bekerja, jadi Park Gum-suk langsung mengajaknya bekerja di jasa pinjaman. Mengatakan ini juga bukan hal buruk, adiknya yang mendengarnya langsung menyindir, dari dulu kakak tidak pernah membantu orang. Tidak buruk itu aneh. Dia mendapatkan adik yang bodoh sekaligus tolol, tapi berhati emas. Namun, mengenai uang di motel Gi-hun, Junho berkata itu sudah kosong setelah dia ke sana. Mustahil itu Gi-hun, tapi Junho malah berharap yang mengambil uang itu adalah Gi-hun. Kembali ke rumahnya, Junho tiba-tiba menyadari bahwa anak itu dibalut jaket nomor 222 disertai surat kecil. Junho membukanya dan terkejut, karena di dalamnya terdapat kartu ucapan selamat atas kemenangan beserta akun dengan saldo 45,6 miliar untuk memverifikasi fakta. Junho pergi ke ATM untuk memeriksa saldo, di dalamnya memang benar-benar ada angka 45,6 miliar. Di Bandara Internasional, pencari orang Park Menchon telah menemukan kembali keluarga untuk seorang wanita bernama Sabe Oke, keduanya sangat bahagia bertemu. Namun pekerjaan Park Menchon belum selesai, dia sedang menjemput Noyun di sini untuk memberikan informasi tentang putrinya. Sebelum dia naik pesawat ke Tiongkok untuk mencari anaknya, Park Menchon menelepon Noyun lagi, menyuruhnya pergi ke bandara khusus, akan ada seseorang yang menunggu. Tidak perlu khawatir, semoga dia menemukan anaknya dan membawanya kembali. Gusuk setelah bertobat, dia juga bersama adiknya merenovasi motel Gi-hun. Di luar megah, di dalam rusak dan sederhana tanpa ada kehangatan sama sekali, bahkan kamar yang dulunya menyimpan uang banyak. Tapi Gusuk tidak tahu siapa yang mengambil uang tuannya setelah itu. Ternyata uang itu diambil oleh orang yang kita semua kenal, yaitu Jang Il, komandan permainan Squid Game. Dia membawa kotak hadiah untuk menemui putri Gi-hun. Gadis kecil itu mengira ayahnya melakukan sesuatu lagi. Berkat dia yang datang mengantarkan kotak hadiah ini untuk melihat bagaimana putrinya hidup. Ketika Jang Il berkata bahwa di dalamnya adalah peninggalan ayah gadis itu, ternyata Gi-hun telah meninggal dunia. Garang saat itu baru sadar, mengambil kotak hadiah berisi peninggalan ayahnya. Ketika gadis itu membuka kotak hadiah, di dalamnya ada sebuah jaket beserta surat kecil. Di dalamnya ada sebuah kartu yang berisi sisa uang Gi-hun. Saat gadis itu ingin mengatakan sesuatu kepada Jang Il tetapi sudah terlambat, sejak Gi-hun meninggal. Permainan Squid Game masih terus berlangsung, tetapi hanya lokasinya yang telah dipindahkan ke Amerika. Perekrut terus bermunculan, para orang yang terlilit utang masih saja terjerat dalam pusaran uang dan memilih untuk berpartisipasi dalam permainan Squid Game. Dapat dilihat bahwa sekeras apapun usaha,
individu kecil tidak akan pernah bisa melawan organisasi besar yang beroperasi. Namun, organisasi permainan Squid Game juga bisa dianggap sebagai organisasi yang menyingkirkan orang-orang tidak berguna di dunia. Sampai batas tertentu itu benar, film berakhir di sini. Silakan berlangganan saluran untuk menantikan film-film menarik lainnya.